Halo semuanya, selamat pagi, siang, sore, malam, dimanapun kalian berada. Hai, Kenalin, ini kami bertiga, ada gua Aldi. gue Nadia. Gue Monik. Nah, kami bertiga di sini pengen ngomongin tentang series Netflix yang catur Queen's Gambit nih. Mungkin kalau ada yang belum tahu sinopsis atau belum nonton, ditonton dulu aja kali ya. Langsung ke Netflix atau dimanapun, nonton dulu, abis itu baru mampir ke video ini lagi. Asik. Nah, ini Mantap. Itu kalau Mantap. dikit sehari bisa ya. bisa banget. Bisa banget. Episode-nya. Soalnya cuma 7 episode, dia limited series Iya, gitu guys. dikit banget. Oh iya bener tuh, mini series. Bener banget. Lanjut nih, ceritain dulu kali ya tentang sinopsis seriesnya. Nah, ini tuh jadi Sabi-sabi. Queen's Gambit. FYI, Queen's Gambit itu nama opening di chess gitu, di catur, sorry. Jadi, tentu tentang catur lah ya ini seriesnya. Nah, rincinya itu ini tentang chess prodigy atau jenius catur yang namanya Elizabeth Harmon nih, nama main karakternya. Dia ingin menjadi pemain catur yang hebat lah kasarnya gitu. Terus di mini series ini diceritain tentang lika-liku dia dalam menuju puncak gitu. Asik. Asik. Oke. Lanjut aja nih berarti. Gimana tuh lika-likunya di? Berarti lika-liku ya pasti ada problem lah ya. Iya, problem. Kurang lebih tuh ini berarti langsung bahas aja nih. Iya, gak apa-apa, bahas aja. Oke. Ini kayak paling walaupun dia ini gak sih, walaupun dia apa sih namanya genius gitu, tapi gak berarti gak ada rintangan gitu loh. Iya bener banget sih. Dan mungkin ini sih pas si Mr. Saibel yang ada di background-nya dia itu, dia pernah bilang gitu, for the price of your, intinya untuk harga lu pinter pasti ada harganya gitu. Iya intinya ada harganya gitu lah. Makanya masuk. Lika-likunya gitu. Nah ini kayak kurang lebih tuh dia punya struggle kecanduan obat sama alkohol sama problem emosional juga kali ya, karena kan Iya, problem emotional problem tuh dia yang dulu tinggal sama ibunya terus dari kecelakaan kecil gitu sih. terus jadi dia tuh pindah ke panti nggak sih itu atau bukan? Bener, panti asuhan orphanage. Iya, pindah ke panti. Lanjut Nat. Itu tuh ibunya tuh ibu kandungnya tuh meninggal nggak sih, kalau nggak salah, gue lupa deh. Kecelakaan. Oh iya ya. Bahkan apa bunuh diri sih sebenarnya? Iya, kayak bunuh diri deh. Soalnya kayak dia nyetir gitu kan, tapi dia suruh si bednya tutup mata gitu. Makanya kayaknya bed itu benar-benar shock banget. Makanya kayak ya begitulah. Tapi yang gue lihat dari si Beth ini kan dia kayak dingin banget gitu ya, kayak expressionless gitu. Terus abis itu pas ibunya meninggal di kecelakaan itu, yang gue lihat tuh dia kayak biasa aja gitu, tapi kan nggak tahu ya orang dalamnya gimana. Terus abis itu si Beth ini nggak ada luka sama sekali gitu kan, pas ditemuin itu. Iya, sama nggak ada luka. Bener banget. Terus ya udah, habis itu dimasukin ke panti asuhan, ketemulah sama si Jolin, nggak sih, Jolin? Iya, Jolin. Wah tuh. Harus ada fotonya. Iya. Gue ada. Entar. Boleh. Jolin. Gue tuh si Jolin tuh kayak waktu awal gue lihat ya, dia tuh gue pikir kayak nyebelin banget gitu. Iya, gue juga kira dia bakal jadi antagonis. Kirain kayak dia abang-abangannya gitu kan di panti asuhan. Abang-abang. Lu kali di yang berkuasa lah. BTW iya benar-benar. Iya. Panti asuhan khusus cewek nggak sih ini isinya? Iya, kayaknya khusus bener sih, cewek semua. Iya, sama itu dia Jolin. Sama ini sih mungkin yang agak gue bingung tuh kan, si ibu sama bapaknya pisah gitu kan. Cuman in the end kayak si ibunya begging buat naruh si bed ke suaminya gitu, kalian inget gak sini tuh? Iya, yang dia ke rumah gitu gak sih, rumah gede nyamperin gitu. Yang mohon-mohon itu gak sih, dia kayak itu gue bingung kenapa jadi dimohon-mohon gitu in the first place. Padahal waktu di awal tuh udah si bapaknya ditolak banget gitu kan, terus bisa. Kayak aduh nih kenapa sih gitu. Dan gue tuh kayak gak ada ekspresi samsak gitu kayak
datar. Nggak, Siapa sih Beth? iya kayak Ya biasa. emang anjir. Terus bahkan pas abis kecelakaan itu dia yang pas dia ditengah-tengah sama polisi biasa aja gitu. Terus selama dia di apa namanya di panti asuhan dia kayak merasa biasa aja, bosen gitu nggak sih dia tuh? Kayak serem bahkan. Iya. Kayak sosiopat gitu. Iya, kayak ya udah gitu menjalani hidup biasa. Cuman dia mulai tertarik itu, gue lupa sih dia tuh ke gudang duluan atau tertarik sama obatnya duluan deh. Obat duluan. Obat duluan ya? Kayaknya gudang dulu deh. Enggak, kebalik-balik deh ke gudang dulu. Dia tuh jadi tuh minum obat terus gara-gara biar bisa ngebayangin si catur caturnya di dinding-dinding atas gitu kan. Pokoknya dia tuh disuruh sama gurunya buat apa sih? Buat ngambil penghapus ya, ngambil penghapus. Iya, kayak bersihin penghapus gitu. Ngebersihin nggak sih? Ngebersihin gini. Ngebersihin gini, iya. Oh iya, ngebersihin penghapus. Terus habis itu udah tuh, dia tuh kayak emang jenius gitu nggak sih? Kayak udah kelar-kelar terus gitu, makanya dia disuruh ke bawah, ke gudang gitu. Nggak tahu. Kayak kelihatannya emang pinter deh. Mungkin. Iya, kayak dia udah kelar ngerjain tugas-tugas itu. Emang pinter deh. Kan? Terus ya udah tuh habis itu dulu mau ceritain obatnya dulu. Oh iya. Lah, tapi kan dia suka. Jadi dikasih obat gitu, apa namanya? Setiap anak tuh dikasih vitamin sama obat gitu kan deh, iya kan? 2 pil. Iya, dibilangnya vitamin sama pihak vitamin. pantinya. Terus sama si Jolin katanya minum itu, minum si yang jangan sekaligus. Yang hijau. Iya, yang hijau. Yang hijau malam aja tuh katanya. Yang hijau malam aja. Iya. Gitu gua. Kayak believe me itu ya udah. Aneh-aneh. Nah, abis itu baru bener-bener. Abis itu dia jadi sering ke bawah karena tertarik sama catur. Itu gue sedikit ini sih kayak menarik karena dia sekali lihat terus langsung kayak wah gue harus main nih game nih gitu. Cuman Mr. Shabley kayak wah lu siapa bos gitu, kagak boleh main kan. Iya, kayak masih denial. Kayak Mr. Shabley itu orangnya private banget gitu, dia nggak suka ada orang-orang masuk atau gimana gitulah anjir. Tapi lama-lama kayak mungkin itu saya bilang ngeliat gitu sih si Beth tuh apa namanya kayak berpotensi. Iya, berpotensi gitu. Iya, dia tuh awalnya mau karena si Beth-nya itu tahu arah gerak si apa namanya? Apa sih? Bidak caturnya gitu. Keren sih itu. Lu bisa nggak, Di? Kagak. Gue mau nanya dulu, ini geraknya gimana gitu. Itu keren sih. Maksudnya dia cuman merhatiin doang kan. Terus mungkin sama ini juga kali, selain mungkin emang si Mr. Shaibel-nya itu apa namanya introvert lah ya, kasarnya introvert garis keras. Kayak setahu gue tuh di zaman tahun itu kan latarnya tahun 50-60an gitu kan. Itu catur buat cewek tuh kayak apalah gitu. Nggak tahu sih nyambung atau enggak sebenarnya. Ini mungkin bisa bahasan saja kali ya. Iya, terus nggak apa sih, so aja. Nyambung, tapi itu kelihatan sih kebaca dari storyline filmnya gitu, kayak nunjukin cewek benar-benar gak ada yang main catur gitu, soalnya hampir selalu ditolak pas mau main catur. Iya. Terus jadinya dia karena udah tahu pergerakan si bidaknya, langsung tuh sit kata Mr. Shaibel, inget gua. Terus bete bingung tuh, ngapain play gitu. Inget gua. Jadi kocak sih emang lu, Di. Iya, Di. Kenapa jadi udah males gue. Nih scene-nya tuh yang ini nih guys, bentar. Nah ini yang ini. Nah bener tuh, yang ada di background-nya. Nah dia. Terus ya si Beth tuh bingung gitu, apa ini? Shock dikit lah. Kok tiba-tiba suruh duduk. Duduk tiba-tiba. Tapi duduk juga doi. Duduk. Terus dia main. Iya. Terus tapi langsung kena kalah. Langsung kalah. Itu sekolah buat yang mungkin awam catur gitu, itu kayak skakmat versi cepet buat pemula lah gitu. Jadi ya Beth masih pemula banget, kayak ngerti banget nih kayak Dial nih. Dia paling ngerti sih. Oh ya, disclaimer guys, ini sebenarnya gak harus ngerti catur buat nonton. Soalnya gue juga gak ngerti. Masa gak gitu ngerti. Jadi suka catur karena nonton ini sebenarnya. FYI, gue pernah baca di mana gitu setelah series ini keluar, mini series ini keluar, kayak penjualan papan catur jadi meningkat gitu.
Wow Iya, banget. iya. Terus ini FYI kan ini si seriesnya ini diangkat dari buku kan, buku Oh The iya iya. Queen's Gambit judulnya. Itu gue lupa deh karangan siapa, bentar kita coba cek. Iya iya Queen's Gambit. Nah, itu tuh bukunya udah lama banget. Cuma baru boomingnya sekarang lagi gitu. Terus ya udah, ini tuh dari nih 1983, dari tahun 1983. Udah lama. Terus abis itu, nah itu ya apa namanya, gara-gara si film ini jadi pokoknya gue inget banget kalau gue buka website jual buku ya kayak Periplus atau Books and Beyond tuh pasti ada iklannya Queen's Gambit, soalnya lagi banyak banget yang minat gitu. Terus ya udah. Dampaknya gede ya. Biasa kagok lah ya, kagok kayak langsung anjir itu seru banget. Emang seru banget guys. Ini dampaknya bagus, mana cuman 7 ya kan. Udah tuh. Iya. Mereka terus main kan tuh sama Mr. Saibel. Oh BTW ini abis dia langsung kalah, langsung disuruh resign katanya kan. Resign tuh kayak oke gue kalah gitu. Tapi kagak mau tuh. Iya. Kayak apa sih? Kayak kalau di catur tuh ngejatuhin punya dia sendiri nggak sih? Kayak oh iya gue udahan gitu. Rajanya. Iya kayak iya gue ngerti deh raja pokoknya. Dan FYI itu gue baru tahu sih kayak ternyata zaman dulu tuh resign kayak gitu. Apa namanya? Jatuhin raja. Gue juga baru tahu. Nah, emang sekarang gimana di? Kalau sekarang kan tuh jadi misalnya dia udah fix tahu kalah nih, dia langsung salaman gitu sama apanya? Sama pemainnya gitu. Jadi dia cabut aja gue tuh wah unik banget nih ternyata setelah gue perhatiin latarnya kan emang ya zaman dulu gitu kan. Menarik juga tuh, ya kan? Iya. Bener. Gue baru tahu anjir, gue kira kalau kalah kayak ya udah aja. Ternyata ada kayak tata caranya gitu, keren. Iya, gue pikir kayak kalau misalnya lu kalah, ntar lu dibilangin sama si apa namanya lawan lu, lu kalah bego gitu. Kagak. Lu kalah bego, anjir. Gak ada. Cuma lu Nat. Tahu lu mah. Sama kayak dicak-cakin dia kalah. Mana ada. Kan gue pikir kayak gitu ya kalah gitu, ternyata harus sendiri gitu. Iya, biasanya harus ngaku sendiri cuy. Kayak gak ada tuh kayak yang misalnya pihak yang menang kayak you lose gitu, kagak ada tuh. Ya. Cuma kalau misalnya si yang kalah itu nggak sadar diri kayak bingung juga gitu. Kayak contohnya gue yang main misalnya terus kayak itu gimana tuh? Ya biasanya sampai skakmat berarti itu. Oh. Kan kayaknya gue juga nggak ngerti skakmatnya kapan. Kalau kagak sejalan lagi raja lu. Biasanya tuh kalau catur tuh kalau resign tuh nggak harus pas skakmat, tapi kayak misalnya posisi lu udah jelek banget nih, lu resign gitu. Kebanyakan kasus kayak gitu sih sebenarnya. Gitu. Terus dia akhirnya si B tertarik sama catur kan tuh, terus inget tuh gue dia ke perpustakaan nyari buku tentang catur kan. Terus dia nyari buku ada tentang Capablanca. Nah Capablanca tuh mungkin kalian nggak tahu kali ya. Gila lu bahkan masih inget Di. Ya Di. Soalnya dia tuh kayak apa ya? Dia tuh mirip sama Beth gitu sebenarnya. Dia chess prodigy, terus dari kecil dia udah ngalahin orang jago lah kasarnya gitu. Terus Beth ya akhirnya baca buku itu kan kayak My Games by Jose Raul Capablanca namanya. Dibaca tuh jadi dibaca terus jadi dia main terus sama Mr. Saibel, Indian dia menang gitu kan. Itu cuman mungkin ngebahas yang obat tadi dia jadi sering minum obatnya itu nggak sih jadinya tuh. Jadi ketergantungan. Nah iya tuh apa pokoknya ada favorit scene gue tuh pas si Beth tuh mencuri apa sih pokoknya jadi tuh gini seinget gue gara-gara si apa pokoknya pengurus panti asuhannya ngelihat kayaknya nih orang-orangnya tuh jadi kecanduan obat yang ini yang apa sih pil hijau terus jadinya nggak dikasih lagi pil hijaunya. Nah terus habis itu udah nih pas lagi kelas nonton apa gitu si Beth tuh kayak kelas agama gitu lagi kelas nonton tuh terus habis itu apa si Beth keluar tuh ke tempat yang ada pil hijaunya terus dia nyuri dong habis itu kayak dia langsung makan seraup gitu gak sih terus habis itu pingsan. Dia pilih kayak gini guys. Iya. Terus abis itu dia jatuh, wah itu gue gak ada scene-nya sih, cuma itu wah itu keren banget, gue kayak wah ini keren banget. Jatuhnya kayak ikonik gitu sih kayak. Iya
Yang benar-benar kayak gitu, yang benar-benar Terus kayak udah. ini juga nggak sih Nat, musiknya kayak mendukung banget gitu. Iya benar-benar musiknya mendukung. BTW apa sih Mon itu si pilnya gue nggak tahu deh. Oh jadi kan Kayaknya katanya disebut anak tuh farmasi tahu Sanzolam nih. ya. Sanzolam. Gue juga pas nonton langsung trigger dong kayak apaan nih gitu kan. Terus kalau yang gue baca-baca jadi tuh sebenarnya dia kayak tranquilizer atau sedatif gitu kan. Dan kata sih kalau di zaman dulu kayak ini kan latar banget zaman dulu gitu ya 56 bulan gitu. Katanya emang masih boleh dikasih ke anak-anak gitu obat yang kayak gini. Padahal kan harusnya kalau yang macam sedatif gitu kan harus pakai resep dokter gitu kan harusnya. Nah, terus emang bisa menimbulkan kecanduan gitu. Soalnya kan kayak ya masuk kayak wilayah narkotika gitu lah ya. Itu halusinasi gitu apa gimana sih? Iya nggak sih dia jatuhnya? Iya, efeknya tuh salah satunya emang halusinasi. Dia emang penenang, tapi kayak salah satu efek yang dikasih ke penggunanya itu halusinasi. Iya itu Kayak narkotik gitu. ya kalau gitu ya. Makanya dia kayak pas setelah nyobain saran si Jolin itu kan suruh minum pas malam, dan kayak dia habis suka catur, dia kayak jadi ketagihan gitu gara-gara halusinasi dia tuh kayak seru gitu kan menurut dia. Dia bayangin catur di atas. Di atap jalan-jalan gitu. Iya, soalnya ada scene di mana kayak yang tadi pas obatnya udah nggak diboleh kasih, terus dia juga kehabisan, dia kayak jadi merasa stres gitu kan. Nah itu karena udah kayak kecanduan gitu. Emang kan biasa orang kalau udah kecanduan, kalau dia nggak ada, nggak dapat, berarti kan dia bakal jadi stres kan, kayak gitu. Asik, belajar dari dosen Monik. Iya tuh, tapi di awal tuh gue sebenarnya nggak ngira itu samsek zat apa sedatif gitu sih, karena oh nih mungkin karena panti asuhan biar anak-anaknya sehat dikasih vitamin, gue mikirnya gitu kan. Terus tiba-tiba ada catur di apa di langit-langit kan, gue bingung tuh kenapa begituan ya. Ya halu nih, ya udah mulai halu. Iya. Sebenarnya sebelum yang dia percaya sama Jolin, dia masih minum obatnya kan langsung dua-duanya kan, kayak yang dianjurin. Terus kayak ada efek yang dia kelengan sampai jatuh gitu nggak sih? Nah jadi gue mikir itu kayaknya bukan vitamin. Terus kayak pas obatnya disebut, makanya gue searching kayak. Iya udah kelingan gitu di awal gitu, inget banget gue. Tapi kalau dia minum terpisah dia nggak kelingan, malah jadi yang kayak halusinasi itu. Makanya dia jadi kecanduan deh. Oh iya sih. Terus dia juga ini nggak sih kayak jadi sempat makan sehari 2 gitu? Iya kalau dia pas main catur yang udah intens gitu nggak sih? Iya kan? Gokil tuh. Tapi BTW si apa namanya? Pas di akhir tuh seinget gue si Beth tuh akhirnya lepas dari itu gak sih? Lepas. Iya, akhirnya lepas. Tapi akhirnya itu dia masih kebawa kecanduannya walaupun pas di panti asuhan udah dilarang, cuma kayak setelah dia keluar juga masih masih seperti yang ada di background gue. Oh iya. Dia masih minum karena dia kecanduan. Ini gak sih ibunya tuh ada penyakit, terus kalau nggak salah disuruh ini juga nggak, disuruh minum ini juga kan, terus pas dia lihat obatnya ini, obatnya sama, terus dia minum, ya bener. Terus jadi obat ibunya tuh kayak serius lah Ben. Oh iya BTW nih ibunya tuh ibu angkat deh. Iya ibu angkat. Iya benar ibu angkat. Oh iya nih lagi dulu berarti ya. Nah setelah si menang mulu sama Mr. Saibul, dia kaget kan kayak wah nih anak pinter banget nih gitu. Terus jadinya dipanggil lah salah satu anggota klub gitu, klub catur. Nah jadi tuh diajakin ke gudang. Tetap di gudang ya mainnya. Terus diajakin tuh main catur sama anggota klubnya gitu, chess club. Ternyata dia menang nih. Terus kata si orang cowoknya ini, gimana nih kalau lu datang ke klub kita habis itu main gitu kan. Akhirnya main, terus dia lawan banyak orang gitu nggak sih? Iya nggak sih? Dia langsung lawan banyak orang banget. Iya. Itu menarik banget. Scene itu menarik banget menurut gue, kayak soalnya itu tuh apa sih? Gue lupa deh, itu klub catur yang bener-bener udah pro banget gitu kan. Terus habis klub itu di SMA gitu deh kalau nggak salah. Iya, terus pokoknya dia dikelilingin gitu kan, terus dia harus mainnya muter gitu, terus kayak menurut gue itu keren gitu anjir. Iya itu keren banget sih, kayak anjir gue kira main catur harus selalu kayak one gitu. Itu tuh ini sebenarnya one-on-one juga sih. Iya cuma kayak ya one-on-one tapi berseri lah. Iya. Itu tuh namanya simultaneous gitu. Jadi
biasanya itu emang pemain catur yang udah jago gitu lawan orang-orang orang-orang banyak itu, kayak bahkan ada yang lawan banyak orang tapi blindfolded gitu, jadi tutup mata. Itu udah jago banget sih. Wow. Gue yakin lo bisa di. Mana ada, gue aja masih belum hafal Oke. tuh apa nama-nama kotaknya, kan ada A1, A2 gitu-gitu kan tuh gue. Aduh. Waduh. Dan tapi yang gue takjub ini anak kecil gitu loh, biasanya tuh kayak grandmaster gitu kan, ya seenggaknya udah gede lah. Sebenarnya si scene ini tuh mengingatkan gue sama ada kayak satu foto terkenal di dunia percaturan nih. Gue ganti dulu kali ya backgroundnya. Boleh. Ya, chess prodigy juga, terus dia simultaneous lawan orang-orang gitu, cuman anak kecil. Bentar, nah ini nih, ini kayak tahun berapa tuh? Wah, kecil banget sih itu. Itu lebih kecil dari. Lawannya kayak orang tua banget ya. Kayak lawan kakeknya sendiri. Iya. Itu definisi lebih kecil dari Beth, gila. Iya, cuman ini mungkin lebih wow karena cewek kali ya kasusnya, jadi kayak wow gitu. Makanya kan kalau kalian inget tuh pas masuk ruangan, mata cowok itu isinya cowok semua kan, kayak apa nih, cewek gitu kan. Iya, kok cewek apa nih? Iya kan, kayak apa nih mau simultaneous masih kecil cewek, tapi Indian dia menang gak sih? Menang. Lah, gokil banget. Gokil emang tuh orang. Sampai yang paling jago dia kalahin di sekolah itu. Iya, yang paling jago dikalahin. Wah, ngaco sih. Terus jadinya karena dia itu jadi aktif banget kan tuh di catur-catur, terus jadinya ada yang mau adopsi dia tuh. Makanya tadi benar. Ibu kita ngomongin tuh ibu angkat sebenarnya. Jadi dia diadopsi, terus masuk tuh ke rumahnya. Terus apa ya? Terus apa ya? Pokoknya tuh si yang ngangkat dia tuh bukan keluarga harmonis gitu. Iya, bener. Wah, gue kira keluarga harmonis gitu kan, taunya kayak bapaknya bermasalah gitu, utang-utang gitu ya. Apa gimana sih? Kayaknya juga ada, nggak tahu sih, gue nangkapnya kayak bapaknya juga selingkuh. Nggak ngerti sih, tapi itu yang gue tangkap aja. Gue juga nangkapnya gitu sih, kayak itu kan ngangkat si Beth karena emaknya pengen banget aja gitu. Tuh emaknya tuh bener banget, karena emaknya pengen banget, terus bapaknya ya udahlah gitu, ngikutin gitu. Tapi ini sih gue kira masuk rumahnya kayak wah rumahnya bagus nih gitu kan, terus nggak taunya bapaknya sering cabut kerja. Terus Indian dia bahkan kayak cabut ke kemana gitu kan kerja, cabut for good. Iya. Kayak cabut, bener-bener cabut. Terus jadinya dia tinggal berdua doang tuh sama ibunya, dan dia kayak mengalami kesulitan ekonomi gitu nggak sih? Iya. Nah dari situ tuh dia mulai jadiin catur sebagai kayak mata pencaharian juga gak sih? Kayak buat biar bisa hidup. Terus dari situ juga mulai ada bonding sama ibunya gak sih? Karena kayak ibunya jadi tertarik dengan Beth main catur. Sebenarnya yang gue lihat pas ibunya tertarik tuh, dia tertariknya gara-gara ya uangnya gitu. Iya, gara-gara duit. Iya benar-benar. Gue juga mikir kayak nih ibu dia pasti pengen duitnya doang nih. Pengen duitnya doang nih. Iya, awalnya soalnya iseng gitu Beth kan ikut kompetisi. Iya. Dia menang tuh, kayak ngalahin siapa tuh namanya, Beltik. Iya Beltik. Malah gue siapa namanya itu. Iya, Harry Beltik ya, Harry Beltik. Harry. Iya, nah ini terus dia kayak strongest player di daerah situ lah. Di daerah mereka gitu lah ya. Terus akhirnya menang. Terus sama ini sih unik banget, kayak yang pas pertama kali Beth daftar terus nanya kan Beth ini tandingnya di mana gitu. Kok tanding sih? Ya itulah tanding di mana ya. Terus di sini. Gue mau daftar dong gitu kan dia bilang. Iya. Terus katanya gitu kayak kaget gitu kan. Terus rating lu berapa gitu kan. Iya, rating. Gue belum pernah main. Gue belum pernah main. Iya, gue belum pernah main. Terus kayak gitu. Terus habis itu kayak udah biarin aja gue masuk gitu. Tapi nyolot, maunya masuk yang langsung championship gede gitu. Iya, gue kayak oke, Beth. Sumpah PD-nya tuh keren gitu loh anjir. Iya, itu dia tuh pede banget dia. Iya, keren. Terus katanya there is no women section gitu kan. Ya udah bodo amat, masukin gitu. Gua. Iya. Taruh gue di cowok-cowok gitu. Terus tapi pertama dia di pair sama cewek kan. Iya benar, yang pertama banget. Tapi cupu.
Iya, tapi coba. Ceweknya udah kalah duluan gitu, ya udah lah ya. Terus main-main terus, akhirnya Indian dia di final round tuh lawan si yang paling kuat ini gitu. Jadi Tapi dia ketemu ini dulu, ketemu si yang cowok apa sih yang ganteng. Siapa iya namanya? ganteng yang dia suka nggak sih? Crush-nya dia, crush. Iya, crush dia. Siapa yang namanya? Wah, gue lupa sih namanya siapa. Gue juga lupa. Beth Harmon and Towns nggak sih? Namanya Towns. Iya, benar. Towns, oh iya. Terus si Towns ini ngeladenin nih kan. Goda-goda gitu dia. Cukup ngeladenin. Iya, cukup ngeladenin. Tapi kalau lihat game itu dibantai sih sebenarnya si Towns itu sama Beth. Iya, kalah juga. Itu dibantai, terus menang tuh lawan ini, cuman kayak Indian kayak tertarik nih Beth sama si cowok ini, cuman ya udah kayak lewat aja, langsung cabut berarti kan. Nah terus pas lawan si Harry ini, Harry Beltic, BTW dia jadi ini tahu Jared, jadi siapa namanya? Yang di Harry Potter. Iya, yang di Harry Potter, gue lupa deh. Siapa? Harry Beltic. Iya, Dudley. Oh, pantesan mukanya kayak familiar gitu, anjir. Iya. Lupa gue namanya siapa. Siapa namanya ya? Ya itu Harry Melling. Iya itu. Harry. Terus dia tapi sempat struggle gitu pas lawan si Harry ini. Bener. Dia ke toilet. Enggak. Tahun ini tuh. Oh iya. Ya ini dia tuh awalnya dia ada masalah karena ini apa namanya? Lagi dapet nggak sih dia tuh? Tapi baru pertama kali, jadi dia kayak dia nggak ngerti gitu. Terus ini ada cewek yang kalah itu ngasih yang bantuin dia. Cewek yang cupu itu. Dia akhirnya nggak dipakai karena dia nggak ngerti. Nggak ngerti dia ya. Dia tuh nggak ngerti karena kan ceritanya baru pertama kali kan. Dan ya emang ya kalau pertama kali emang nggak ngerti sih. Tapi pas lagi main catur banget ya. Iya, kayak bingung lah. Iya, bingung. Menambah sedikit bumbu sih dalam ceritanya jadi kayak seru. Kayak development si karakternya. Tapi itu bukan pas lawan si Harry nggak sih? Pas lawan Harry tuh dia kayak stres terus ke toilet minum pil lagi. Minum pil yang tadi itu karena si ibunya sakit terus obatnya sama gitu. Terus balik-balik langsung fokus ya kan? Langsung Iya tuh. mati lu langsung udah deh. Sebenarnya yang seru tuh tense gitu nggak sih dari dan diliatin banyak orang gitu loh sama orang-orang lain. Orang pada karena si Beth juga unrated gitu kan, terus kayak bisa nyampe sejauh ini terus seimbang lah mainnya. Cuman yang agak gue bingung tuh ini sih apa dia ngomong gitu soalnya biasanya tuh nggak boleh ngomong gitu kan pas main catur. Cuman dia kayak kata si Beth udah kalah gitu kan, itu yang kayak lu Nat. udah emang nggak boleh ngomong, harusnya nggak boleh ya? Nggak boleh Samsung ngomong tuh biasanya cuman kalau nawarin draw tuh apa sih seri sama atau istirahat ya? Iya nggak sih? Yang dibagi jadi kayak besokannya gitu ya? Iya, adjourn namanya gitu. Oh iya benar-benar. Gue udah lupa istilahnya. Adjournment, jadi kayak misalnya udah kelamaan nih kan. BTW itu kenapa kalian ngira itu bisa lama? Sebenarnya waktu itu 90 menit di clocknya itu. Cuman setiap misalnya sekali jalan abis itu mencet waktunya itu nambah 30 detik gitu. Jadi makanya bisa lama dan makanya bisa sampai di adjourn gitu kan, karena setiap lu pencet clocknya itu nambah waktu, increment time namanya, 30 detik gitu. Wow, gue baru tahu. Wow, fun fact guys. Iya, makanya bisa sampai lama gitu catur. BTW catur tuh olahraga nggak sih masuknya? Olahraga masuk olimpiade sih setahu gue. Tapi iya olahraga kan, terus gue bingung gitu kenapa olahraga deh. Olahraga otak kayak olahraga otak sama mata. Iya sama mata, bener sama mata. Wah keren baru tahu gue. Iya. Terus ya udah. Terus tapi jadi di situ tuh sangat memperlihatkan apa kecanduan sama si obatnya itu gitu sih. Terus jadi senang gitu kan.
Sama itu nggak sih, jadi inget scene yang pas dia udah rada gedean gitu, tapi dia udah tinggal sendiri di rumahnya. Apa dia ke rumah orang ya? Pokoknya yang dia minum minuman keras gitu. Oh, Terus itu ke kayak rumah orang. mabok banget. Mabuk. Yang yang pas dia mental breakdown gitu ya, apa gimana Iya, ya? yang pas mental breakdown. Iya, mental breakdown. Iya deh, gitu pokoknya. Itu kayak juga lumayan sih menurut gue, ini juga seriesnya menunjukkan ya bahas tentang efek obat juga. Anjay. Iya, benar. Nyambung banget sama jurusan gue. Kasih tahuan. Aman, bagus. Aduh. BTW ini anjir yang mengganggu gue tuh pas dia kan sebelum daftar gitu, awalnya kan dia nggak punya duit tuh. Terus minjem sama Mr. Shaibel 5. Oh iya, itu important part sih. Iya, tuh Important part sih. Wah, itu tuh kepikiran sama gue selama series ini gitu. Gue juga Nat. Soalnya kan dia setelah ikut lomba menang-menang mulu kan. Iya, kan dia bilang mau minjem $5. Nanti kalau menang gue balikin. Iya, kalau menang gue balikin berapa dolar gitu. Terus habis itu udah nih, akhirnya dikirimin duit kan $5. Terus habis itu bayarlah. Pas menang, kok dia nggak ada scene ngasih balik ke Mr. Shaibel gitu. Kirain udah kali ya gitu. Iya. Gue juga mikir kayak gitu. Ditransfer. Wah, itu ngeganggu otak gue banget tuh, kayak nih orang masih ada utang, soalnya menang mulu habis itu. Jadi kayak harusnya bayar nggak sih gitu kan. Iya, kayak itu sudah kaya banget juga gitu nggak sih? Iya, udah kaya banget. Makanya ini kayak makin nunjukin karakter si Bete sih menurut gue. Kayak sikap dia terhadap orang-orang. Kayak gue nangkepnya throughout the scene dia sebenarnya nggak peduli sama orang, cuman dia peduli sama orang kalau dia lagi butuh gitu. Gue nangkepnya gitu sih. Iya. Orangnya TKB, teman kalau butuh kan. Iya. Bener tuh. Bener. Iya, jadi kayak nggak tahu sih, mungkin karena masa kecil juga kali ya. Terus bahkan karena iya sih bener. Yang gue lihat dia tuh nggak percaya sama orang gitu nggak sih, kayak. Oh iya, jadi dia nggak percaya sama orang, bener banget tuh. Jadinya kayak ya udahlah, orang semua sama gitu kan. Iya. Cuman tetap aja sih Indian naksir sama cowok dia kan. Iya. berubah Cinta tuh buta cuy. Aduh. Iya tuh, terus abis menang duitnya, tapi dia sebenarnya nggak terlalu peduli sama uangnya nggak sih, kayak yang penting dia bisa main. Iya, yang penting gue menang ya. Tetap aja sebenarnya kayak menurut gue si duitnya itu tetap ibunya yang kesenangan gitu loh. Karena di sini juga dibahas kayak ibunya tuh juga alkohol drunk gitu. Maksudnya kayak pemakai alkohol banget. Terus dia kayak bahkan ngajarin si Bet untuk ikut minum. Iya, padahal awalnya nggak mau tuh. Padahal masih di bawah umur kan dia, cuman sekali lah gitu. Sembarangan emang. Jadi ketagihan Bet-nya. Kayak terus Bet-nya tuh pernah ngasih tau gitu deh kalau nggak salah jangan kebanyakan minum alkohol. Iya. Bet-nya ngingetin. Terus kata ibunya, gue udah tua, sampai sekarang masih sehat-sehat aja gitu kan. Terus kayak belum tahu dia ya. Iya, dia belum tahu. Udah tua. Tapi iya sih, maksudnya menurut gue kalau minum ya nggak apa-apa lah, minum aja, cuman kayaknya jangan eksesif aja sih, kebanyakan gitu. Iya, itu sih menurut gue parah banget, kayak tiap kemana-mana minum, ada aja minum. Kayak minum sebotol. Tapi si Bet ada scene langsung minum sebotol nggak sih? Iya. Yang gede banget kan, yang botolnya kayak botol kecap gitu gak sih? Iya, botol kecap. Iya, udah gue rasa itu air putih. Anjir liatnya. Iya, kayak orang habis olahraga lari, habis itu minum air gitu loh, kayak. Iya. Ya, aduh enak banget kalau alkohol kan panas gitu, panas. Kaget maknya itu kan, wah gila nih enak deh. Terus malah tetap mesen alkohol juga ujung-ujungnya. Oh iya nggak sih? Maksudnya dia tuh nggak gampang teler gitu si kuat. Iya, iya kan. Makanya kayak itu semakin mendukung. Makin nawarin sih. Salah emaknya. Iya tuh. Terus jadi semakin banyak, karena dia menang turnamen mulu kan, jadi duitnya jadi makin banyak kan tuh. Atau alkohol. Terus yang menarik ini sih, kayak gue kan baru ngikutin catur pas pandemi mulai gitu kan, jadi kebanyakan turnamennya itu turnamen online.
Terus pas gue lihat ternyata turnamen catur tuh kayak lu bener-bener pergi sendiri terus hadiahnya sebanyak itu, gue kayak wow banget gitu sih. Oh iya enggak sih Mon, aman Aman, Mon. Iya. aman. Terus Iya, terus kayak dan pas ngelihat venue si apa namanya si tandingnya, gue kayak wah ternyata catur, gue mikirnya kayak catur tuh kayak ya udah kayak nggak banyak duit terus mainnya ya main di mana aja lah gitu, yang penting ada papan catur kan. Cuman nggak tahu ya pas dia udah travel kemana-mana. kemana-mana kayak sangat Keren gue banget. nangkep vibes mewah gitu sih, entah kenapa Iya. kayak wah ini catur ternyata boleh juga ya gitu. Kayak ini contohnya kayak kan keren gitu ya kan. Iya. Iya. Salah satu yang menarik tuh di sini juga sih itu kayak apa namanya? Tempat-tempatnya gitu. Tempat-tempatnya kayak jadi dia setelah menang yang apa tuh di mana ya, gue lupa lah di Di mana. Habis Paris. itu Apa di oh iya mana? Paris belum, yang pertama kali di mana tuh ya, yang di Oh, klub bukan di Paris di kalau yang di pertama kali. di kampus gitu nggak sih itu mainnya, ya nggak sih di kampus yang itu gue lupa lah di mana Eh. itu. terus dia langsung ikut ini US Open terus di situ dia ketemu siapa nih namanya, Benny Benny. dia US champion, jadi kayak orang paling jago se-Amerika lah kasarnya gitu. Terus dia si Bener. Bet ini ikut US Open. Iya. Bener. Iya nih US Open kok dia. Gue lupa. Awalnya dia ikut yang US Championship yang kayak tempatnya kampus gitu, bener ya. Oh iya bener ya. Iya. Terus oh ini tuh bukan yang dia, oh ini bukan deng, ini mah US Open yang ada Borgov gak sih? Ada Borgov. Ah ini US Tapi Championship nih, iya nih US Championship. Ini yang lawan Benny pertama kali gak sih? Bukannya US Open dulu ya, baru US US Open Championship. dulu, baru ini. Iya, pokoknya US Open dia kalah di sini. Iya, kalah banget di sini dia. Iya, soalnya dia tuh tujuannya mau lawan Borgov kan, tapi malah nggak ini. Iya nggak sih? Malah ketemu malah Benny udah juga. kalah sama si Benny. Iya, bener. Oh ini dia pertama kali ketemu Benny, terus tapi itu pertama dia sebelum ini ada lagi, ingat gue, yang dia first encounter sama Benny yang dia apa ngebahas catur lah sama orang-orang. Tapi cuma ngebahas doang. Iya. Terus dia langsung cabut habis itu. Iya, gue inget. Nah si B tuh menang, nah habis itu dia ikut US Open nih yang kayak tempatnya di hotel gitu, inget nih gue. Terus dia main tuh, terus yang dia lawan anak kecil, inget gak lu? Iya, inget. Ya, tapi itu yang orang Rusia kan? Orang Rusia ya. Iya, anak kecilnya flirting gitu sama dia. Itu kocak sih. Iya, itu kocak. Kenapa ya? Gue ngeliatnya kayak kocak gitu. Terus si Betnya mainnya cabut-cabutan kayak ini udah harus dicabut jalan-jalan. Gue kayak anjing serius nih orang. Iya. Tapi kayaknya itu sih kayak misalnya dia lagi nunggu oponennya mikir, deh jalan-jalan gitu, kayak bahkan kayak mesen minum gitu, bahkan ada yang kayak gitu karena waktunya lama kan. Jadi gue bilang gitu. Cuman ini kayak dia tuh cabut, abis itu si anak kecil jalan balik lagi. Jadi kayak iya. mengintimidasi gitu. Iya, mengintimidasi banget, makanya kayak aduh anak kecilnya pasti mikir nih orang. Iya. Tapi Indian menang sih. Katanya kata si B tuh lu lawan tertangguh gua selama ini gitu. Cabutkan. Terus kata anak kecilnya, ya lu belum lawan Borgov gitu katanya. kasarnya gitu kan. Di Indonesiain. Kasarnya gitu kan. Yoi. Aduh, gue bayangin kalau misalnya apa namanya Queen's Gambit di remake pakai bahasa Indonesia, ya lu belum lawan Borgov. Iya tuh. Terus di situ, oh ya Borgov tuh BTW world champion gitu, kayak apa namanya, juara dunia catur lah, jadi dia kayak terjago sedunia gitu, orang Rusia deh. BTW itu sebenarnya si Queen's Gambit ini semacam adaptasi dari real life, namanya Bobby Fischer gitu. Jadi dia Bobby Fischer apa tuh? Pemain catur juga. Dia tuh situasi sama kayak Beth gitu sebenarnya. Dan BTW kalau kalian sadar, pasti nggak sadar sih, cuman si emaknya itu pernah bilang gitu kayak pas nanya, itu temen lu siapa namanya, Bobby gitu. Nah itu tuh sebenarnya kayak semacam foreshadowing si Bobby Fischer ini. Dan kalau kalian inget tuh si Beth tuh belajar bahasa Rusia kan biar tahu, sama kayak Bobby Fischer juga, soalnya kan dulu tuh
Rusia tuh kayak basket di Amerika lah kasarnya. Jadi kayak ya lu yang paling jago sedunia tuh ngumpul di Rusia semua gitu. Iya. Makanya si Bet tuh belajar bahasa Rusia biar ya bisa ngomong dan ngerti gitu. Makanya ada adegan di mana sih Yang di lift gak sih? kan dia yang di lift Yang dia diomongin tapi dia ngerti. Iya, Terus tapi kayak dia ngerti. next time ketemu lagi kayak dibales gitu. Iya, pakai bahasa Rusia. Iya, oh iya yang pas konferensi pers. Konferensi pers. Iya, kayak. Iya, Nadia bingung. Enggak, gue lagi nyari foto Bobby Fischer nih, bentar. Oh iya, boleh. Fischer. Dia juga orang Amerika, terus dia kayak abet lah, sumpah kayak abet banget. Dia chess prodigy juga, terus gitu. Dan dia belajar bahasa Rusia juga biar paham sama orang-orang Rusia gitu. Terus ngomongin Beth tuh kata si Borgov, kita kalahin dia sebelum dia jago gitu kasarnya kan. Kata Beth, ya saja gitu kan. Pas di lift tuh inget tuh gue. Iya. Tapi pas lawan si Benny yang si Nini, dia kalah tuh. Terus kayak makanya nggak sempat lawan Borgov. Terus kayak, duh gimana gue mau lawan Borgov nih, lawan Benny aja kalah gitu kan. Terus udah tuh kan. Habis itu gue lupa tuh scene-nya apa lagi. Dia udah tuh berarti kan. Oh dia tie juara 2 gitu kalau nggak salah di sini nggak sih? Atau juara berapa ya? Gue lupa juara berapa. Terus ikut turnamen lagi nggak sih? Nah cuman gue lupa turnamen di mana nih. Yang di mana ya? Yang konferensi pers itu siapa tuh? Oh, Bobby Fischer. Yang Bobby Fischer. Oke. Halo. Ya ini yang ya mirip sama si itu ya tadi katanya. Iya. Yang adaptasinya gitu. Iya, terus turnamennya di mana ya abis itu ya? Gue lupa tuh. Gue nggak inget deh urutan turnamennya. Yang konferensi pers nggak sih? Yang konferensi pers tuh ya, yang morning nggak sih? Iya nggak? Yang tadi. Oh, ini yang tadi. udah berubah. Oh, udah berubah. Bisa digubah lagi sih. Yang ini. Oh iya, ini dulu cuy, ini dulu. Iya, US Championship dulu. Iya, Championship dulu. Jadi terus kayak dia ketemu Benny lagi setelah lama kalah. Ini ngalahin Benny di sini, inget gue. Oh, ini tuh setelah kalah lawan Borgov nggak sih? Enggak, belum. Seinget gue tuh pokoknya kan ini dulu kan, si US Open dulu nih, lo dulu nih. US Open. Gue kayak mau nyusun US Open. Terus udah nih kalah nih sama Benny, stres banget dia. Stres banget. Terus habis itu gue nggak tahu di abis US Open tuh ada apa dulu, tapi pokoknya abis itu US Championship abis itu kan. US Open yang dia ketemu Harry Beltic bukan? Yang di rumahnya jadi kayak yang nginep gitu. ya? Yang nginep sama Harry Beltic ya? Iya. Oh iya. Terus Harry Beltic sebelum ini ketemu Benny. Jadi sebelum ketemu Benny lagi kan dia yang stres banget kalah sama Benny, terus dia di rumahnya kan, terus tiba-tiba si Harry Beltic kayak nyamperin gitu. Kayak dideketin. Mau jadi ini mau awalnya tuh modusnya mau jadi guru gitu kan, mau jadi guru dia, terus bawain buku banyak, terus kayak tapi udah lebih jago. Biasanya kayak bilang, gue udah baca semua. Iya. Udah baca. Oh, udah baca. Udah baca. Aneh banget anjir itu. Kayak udah. Terus Indian jadi apa namanya? Jadi asik-asik kamu berdua. Terus tapi tuh yang gue bingung ya, ini semakin nunjukin karakter beda sih, cuman kayak abis mereka ML terus kayak si BT kayak ya udah aja gitu masih kayak iya, ini kayak nunjukin karakter development si BT juga gitu, dia kayak apa ya, kayak beda gitu gak sih, terus kayak si Harry-nya juga bingung. Iya, Harry-nya bingung kayak inget tuh gue si Harry nanya, gue tidur di sini atau di sebelah nih gitu. Oh bebas. Awkward banget. Iya, aneh. BT cuman nyemok sama baca buku catur udah tuh. Iya, aneh banget itu, kayak aduh nih orang kenapa. Wow. Biasanya mah abis gituan barengan gak sih kayak ngapain kayak gitu ngomongin ketawa ini ketawa kayak atau makan bareng gitu, makan bareng. Iya. Atau ngobrol gitu ya. Jadi campakin anjir. Seenggaknya ngobrol gitu loh, Nat, kayak iya. Ngobrol kayak apa gitu. Tapi langsung kayak ya udah gitu. Muka Harry tuh kayak Iya. Kayak akhirnya dia ke kamar sebelah deh. Tidur di kamar sebelah deh, kasihan. Aduh, aneh banget anjir. Itu berarti ibunya udah nggak ada ya? Ibunya udah nggak ada nggak sih? Astaga, iya nggak sih, ibunya udah meninggal pas. Oh iya, jadi soalnya itu udah yang dari pas di hotel itu kan. Iya, di hotel pokoknya
Yang dia mesen banyak alkohol tuh. Kayaknya ini deh, pas US Open kan dia kalah nih. Pas kalah tuh malamnya tuh tidur aja kan biasa. Pas pagi-pagi itu dia kayak ngobrol sama ibunya gitu, ibunya kayak nggak nyaut gitu. Seinget gue tuh bahkan abis main game. Jadi kayak Ih. dia lagi ngomongin gamesnya, terus tiba-tiba mam gitu. Terus dia Oh iya, iya kayak gitu deh, Nah, lupa gue. malam-malam tuh dia kayak ngomongin, dia kesel lah intinya, terus Dia ngomongin lagi cerita. detail Uh-uh. banget dah, kayaknya harusnya gue mainin ini gitu, kayak gue gak ngerti tuh kan. Terus Gue juga ibunya gak nggak ngerti apa jawab. lagi. Iya, kayak ngomongin posisinya banget lah itu si Beth tuh. Terus emaknya nggak jawab, terus kok kayak nggak sadarkan diri gitu kan. Terus di telepon, dia minta bantuan, ternyata ibunya meninggal. Terus ini tuh gue kayak bill alkoholnya banyak banget kata si petugas hotelnya. Terus kayak wah, ternyata emang ibunya pecandu banget gitu ya. Gitu. Iya, kayaknya nggak di US Open nggak sih? Gue lupa gimana. Di Soalnya mana sih gue juga lupa. Ibunya tuh demen sama cowok kan? Iya kan? Iya. Oh iya tuh, Iya, yang astaga itu gue bingung itu. Lupa gue gue. lupa. Seinget gue tuh abis US Open deh, yang gue tuh ingetnya dia tuh ceritain game sama Borgov gitu. Kayak wah sial nih mak, nih kuat banget dia gitu. Inget tuh gue kayak gitu. Iya. Kayak gitu lah ya. Terus akhirnya dia nih, makanya dia abis itu dia sangat mental breakdown karena ibunya meninggal. Itu gue kaget sih, kayak soalnya pas dari awal dia orangnya kayak bodo amat gitu kan. Terus Indian ternyata dia emang sayang itu sama ibunya ini gitu. Sama-sama. Kayak wah ternyata bisa sedih juga nih anak. Terus dia ini kan nelfon bapaknya, Iya, apa namanya? tapi itu kesel banget sih yang Iya, katanya dia Bapaknya mau kurang ajar. rumahnya kan. bapaknya nanya, "Mau apa?" gitu, "Ini ibu meninggal." Kan kayak Iya, terus kayak oh gitu. iya kayak, ya Allah. Sial banget. Terus katanya mau ngasih, yaudah rumahnya buat lu aja udah gitu. Terus kayak oh yaudah gitu kan. Terus makanya dia pulang ke rumahnya tuh, terus kayak minum-minum mulu kan, stres deh. Terus si Harry kayak halo halo Bet gitu kan. Terus kayak ngebel-bel gitu, inget tuh gue. Terus buka pintu, mukanya Bet hancur tuh. Nah habis itu dia tuh baru mau ngajarin. Makanya tuh dia better tuh sebenarnya Bet pas ada si Harry. Cuman karena dia merasa dicampakkan dan cuman dipakai doang, jadinya dicabut. Gue inget banget ini nih, pokoknya tuh pas di scene si Beth-nya itu kayak berantem sama Harry gitu, kan Harry-nya akhirnya cabut tuh ya. Cabut Terus dia ya. bilang, itu tuh seinget gue ada yang waktu itu apa namanya, Copa tadi itu? Tadi lu bilang? Capablanca. Iya, Copa Blanca itu tuh kayak apa namanya, dia tuh bilang kalau nggak salah, lo tuh mirip sama Copa Blanca kalau nggak salah. Terus habis itu, dia nih tapi cuma apa ya, kayak berhasilnya tuh pas masih muda doang, pas makin tua tuh dia apa namanya, gagal gitu gara-gara kayaknya kecanduan gitu juga deh. Iya nggak sih? Morphe. Iya ya, terus habis itu pokoknya dia bilang, pokoknya si Harry-nya ngingetin Beth gitu, "Lo jangan sampai kayak dia, lo tuh apa namanya, yang gue lihat lo sekarang kayak gini," gitu. Kayak Iya gitu ya. deh. Morphe itu Terus dulu kayak dia permain tahun 1800-an gitu. Jadi kayak dimana catur tuh kayak belum, masih baru-baru banget, dia yang udah kayak dewa gitu. Tapi ya karena dia aktifnya pas muda doang, makanya dia bilang gitu. Terus ini gue inget banget tuh yang dia tuh awalnya bilang gini, gue kira lu kayak Capablanca tuh yang tadi gue sebutin itu kan. Oh, justru Capablanca yang ini ya, yang kayak benernya gitu ya? Iya, cuman lu kayak Morphe gitu, ada gitu. Ya, sama BTW si Harry itu juga bilang kayak lu tuh main jangan kayak Capablanca gitu kan. Capablanca tuh mainnya kayak kan catur tuh kayak ada opening theory gitu kan. Jadi kayak ya lu tuh ada teorinya gitu, jadi kayak nggak asal main gitu. Sedangkan kalau Iya, yang suka dibahas-bahas kalau Capablanca ini dia nggak pakai gituan mainnya, kayak cuma berdasarkan intuisi sama insting sumpah. Makanya karena pertama kali baca bukunya Capablanca, dia ngikutin cara mainnya gitu. Makanya kan dia jadi kalah sama orang yang lebih jago secara teori, karena ya dia nggak pakai teori gitu mainnya. FYI. Iya tuh. Terus berantem. Tapi gue kasihan sih sama Harry, kata si Beth kayak ngatain kayak lu aja kagak jago mau jadi guru gitu. Ingat banget tuh gue.
kasihan tuh Harry. Kayak sakit. Udah bagus mau dibantuin ya. Tahu. Tapi setahu gue pas dia akhirnya masuk US Champion yang di Munich itu, ini nggak sih apa namanya si Beth-nya jadi keingetan yang diomongin sama Harry gitu, terus akhirnya nerapin Iya, di ya. sini dia udah bener deh di sini. Di US Championship kan jadinya udah nih lawan si siapa? Benny terus kan kalah nih Benny-nya, udah habis itu udah deh lawan masuk ke lawan si Borgov. Iya, langsung ke ikut turnamen yang ada Borgovnya gitu. Itu yang di Paris ya? Ini sih di Paris. Iya, yang di Paris. Iya, yang di Paris. Terus abis itu diajakin nama Benny buat ini bukan belajar. Nah, ini tuh, di sini dia kalah kan? Tapi di sini kalah kan? Karena temennya mabok. Karena dia habis mabok. Kesel sih sama temennya. Gue ngakak sih. Tapi iya temennya kurang ajar gitu, aneh dah. Tapi BTW kayak orang mau dia udah bilang kagak, gue mau lawan Borgov besok, gue mau persiapan, udah gitu kan dia bilang. Cuma lu parah lu, temen udah kesini. Iya, tapi kalah juga. Iya. Tapi menarik sih, ada yang berteori kalau jadi itu dulu kayak Rusia tuh bener-bener sejago itu kan, dan kayak bahkan kayak misalnya ada turnamen di mana misalnya ada satu orang Amerika terus sisanya orang iya misal yang dibahas di film juga nggak sih, kayak katanya Rusia tuh dia benar-benar kerjasama gitu. Iya, kerjasama. As a team, bukan sebagai individual. Emang bener. Jadi kayak ketika misalnya jadi itu kan format turnamen tuh bukan kayak knockout gitu kan, tapi sekali menang dapat 1 poin, kalah 0 poin, seri setengah poin. Nah, jadi itu kalau mereka lawan sesama orang Rusia, mereka sengaja seri biar hemat tenaga. Jadi tenaganya dipakai buat yang non Rusia. Nah, terus tuh ada yang berteori bisa aja si cewek ini yang ngajakin minum itu emang semacam mata-matanya Rusia gitu. Makanya ngajakin minum. Dan ada yang komen gitu kan di Netflix, di YouTube Netflix tuh, terus kata si Netflix komen gitu kayak who knows gitu katanya, terus kayak menarik. Menarik. Menarik kok, gue baru tahu banget sumpah. Iya. Terus kayak masuk akal sih. Soalnya kan dia juga bukan orang Paris juga kan sebenarnya. Iya, bukan. Kayak dia tuh mukanya juga mirip. Ketemu pas sama Benny. Iya. Temannya Benny nggak sih, setahu gue itu juga. Temannya Benny. Emang gue kaget sih, kayak kamarnya Benny di bawah banget juga ya gitu. Gak penting sih ini. Yang ini. Gak penting yang ini. Itu di bawah banget kan tuh. Iya. Masuk lewat sampah-sampahan gitu. Dia kayak bingung gitu kan. Iya. Nah, terus di sini dia udah bener-bener belajar teori, terus akhirnya bisa ngalahin mereka semua kan tuh di Blitz. Blitz tuh BTW yang cepet gitu. Waktu cepet, speed chase. Pengen langsung kayak iya, tadinya dia kan kalah sama Benny di speed chase sampai duitnya. Iya, yang $10 ya. Lumayan $10 ya. Iya, harusnya bisa bayar apa Mr. Shaibul nggak sih? Iya bener itu, bisa bayar. Maaf. Malah buat ini ngebet. Astagfirullah, tuh orang bener. Iya tuh. Itu terus. Nah, sebelum ini tapi gue lupa, dia pernah yang sampai ini nggak sih, apa namanya? Sampai pakai make up yang menor banget gitu. Yang kayak hitam di sini gitu ya. Hitam terus kayak itu seinget gue stres gitu gara-gara abis mental breakdown. Itu yang ibunya ya berarti ya? Iya deh kalau. Kayaknya gue seinget gue sih Harry-nya udah keluar. Pokoknya Harry-nya tuh pokoknya Harry-nya tuh udah berantem gitu, yang habis berantem Harry-nya udah kan cabut, terus pas dia ke kemana gitu, kayaknya ke panti asuhan lagi, kayak mukanya kan lagi berantakan banget kayak gitu, terus dia ngeliat Harry-nya pakai mobil gitu ketemu, terus kayak lu kenapa gitu deh, terus kayak gue lupa abis gimana. Di bukan di panti asuhan tapi kayak di tempat mana gitu, gue lupa. Kayak semacam sekolah gitu nggak sih? Iya, sekolah. Ceritanya dia diundang. Iya, diundang. Bener. Oh iya, terus abis itu kayak dia semau-mau dia gitu nggak sih pas di sekolah itu, kayak dia yang lagi stres gitu. Chaos gitu hidupnya. Iya, lagi chaos, lagi downside banget hidupnya. Nah, abis itu pas dia lagi minum-minum, ini si Belting nggak sih masuk tuh? Atau siapa ya, gue lupa. Ada itu pemeran cewek main cupu di awal, tapi udah gedean. Oh iya, ketemu ya. Punya anak nggak sih? Punya anak deh. Lah, kok yang itu, Di?
yang mana? Yang mana Beda dia? anjir, yang punya anak tuh yang Beda ya? beda anjir, Oh yang iya, punya ketemu anak. ketemu ya. Lu ketuker yang punya anak tuh yang Iya ya. di sekolah, pas dia udah sekolah, terus tapi dia dianggap dibully gitu sama anak hitsnya. Oh iya Itu ya. lain cerita. Oh iya, inget gua. Terus yang dia bilang, Iya. dia apa namanya, dia inget katanya, lu inget gak sama gua yang dulu pertama kali main gitu. Tapi responnya Bet kayak iya gitu. Iya, Kayak pura-pura gak kenal gitu gak sih, kayak jahat. Iya, kayak makanya emang gue rasa dia beneran gak inget deh, kayak iya, karena dia gak peduli sama orang aja gak sih. Karena dia lagi chaos hidup juga gue sih liatnya. Kayak abis itu kenapa dia bisa sadar ya? Gue lupa tuh. Itu kalau nggak salah dia pas udah lagi berantem juga gak sih sama Benny. Kayak dia nolak bantuan dana tapi yang dari kayak organisasi keagamaan gitu yang Katolik. Oh, ini yang pas mau ke Rusia tapi nggak sih? Itu beda ya emang? bingung gue. Pasti jauh dari situ. Bukannya pas dia udah make up urak-urakan tuh emang udah lagi stres gara-gara itu. Iya, setahu gue lagi Tapi kosong banget rumahnya terus datang. Bentar, gue lupa. Itu tuh pokoknya yang sebelum Rusia yang ada Jolin kan? Iya. Iya, nah ini tuh yang buat kemana ya latihan sama Benny? Ke Paris atau ke Rusia ya? Gue lupa. Emang 2 kali ya? Bukannya Benny tuh pokoknya bantuin sekali, emang bantuin dia buat ngelawan Borgov gitu. Nah Setelah iya, cuman mereka... yang lawan di Paris atau di Rusia? Seingat gue gini deh, seingat gue tuh pokoknya kan ini si Benny mau bantuin ini kan, bantuin ngelawan Borgov. Terus kalah tuh pas yang Borgov gara-gara apa namanya? Gara-gara yang minum-minum alkohol dulu itu. Terus habis itu pas apa namanya? Pas mau ngelawan yang benerannya yang menang itu tuh dia sendiri, setahu gue sendiri. Iya, sendiri. Iya. Iya, nah terus itu tuh baru sebelum dia berangkat tuh kan dia nggak ada dana setahu gue, terus di apa namanya yang organisasi Katolik ini tuh datang, terus kayak dia akhirnya nolak gitu kan. Terus gue lupa deh kalau nggak salah yang bantuin akhirnya Julin ya nggak sih? Jolin. Dananya Iya, Julin. gitu setahu gue. Tapi keren sih, dia nggak maunya karena dia harus ngomong sesuatu yang bukan dia. Bukan prinsip hidup Iya, dia. bukan prinsipnya dia gitu. Sedangkan kata Benny, kedengeran azan nggak? Iya. Ada. Azan dulu ya. Ini recordingnya pause dulu ya kali ya. Iya. Oke, lanjut. Tadi sampai mana dah? Sampai Paris lain deh kalah. Oh iya tuh gimana tadi? Gue kesel banget sih tapi Nat kayak ya udah sih dia mau main gitu. Iya tapi malah disuruh minum ya. Dia tuh hidupnya udah bagus gitu kan, udah apa, dia udah pikirannya udah bersih, terus kayak oke, fokus game, diajakin minum, terus ada cowok yang demen disamperin, aduh. Iya Ngapain disamperin cowoknya, jadi minum kan. Terus pas bangun itu dia langsung minum obatnya nggak sih tuh kayak. Iya. Terus kayak minum bagi minum ya, minum mulu tuh dia. Baru gue kayak santai kan. Iya, dia minum terus efek dari abis minum alkohol. Iya, jadi aus ya emang ya, gue nggak tahu sih. Jadi pengen minum air. Terus kayak mukanya sangat apa? Tidak fokus. Iya. Ya mungkin sosok gitu nggak sih, kayak ngerasa kurang oksigen juga. Iya, kurang oksigen ya. Makanya aus juga nggak sih berarti? Soalnya gue nangkep gini sih, kan dia habis minum sampai begadang gitu lah. Terus tapi paginya dia harus melakukan kegiatan yang aktivitas mikir, dimana mikir tuh butuh energi, terus energi kalau dalam tubuh tuh ya butuh oksigen gitu. Jadi dia benar-benar yang kayak harus minum air terus buat membantu dia fokus gitu. Buat fokus. Soalnya salah dia sendiri sih minum. Mana telat juga datangnya tadi. Iya, dia telat banget yang ketiduran di bathtub. Iya. Itu BTW itu scene awal, guys. Iya. Scene awal. Wah, ini orang chaos juga hidupnya gitu kan. Iya. Pas scene pertama tuh. Iya, seru-seru sebagai pembuka. Iya, bagus deh pembukanya, gue seneng banget. Ngeliatnya kayak, wow, keren. Tapi gue pikir itu dia bakal menang. Sama, gue juga bakal menang. Cuman gue mikirnya kayak pas udah sampai ke scene yang itu, terus kayak, mana mungkin menang ini. Iya, nggak mungkin menang. Kayak si Borgove udah santai nunggu kan. Untung dia black gitu kan. Di Black Princess, jadi kan yang duluan putih kan. Jadi dia. Iya, biasanya yang itu putih kan, yang untung tuh. Iya, yang untung tuh putih. Karena dia pasti nyerang duluan gitu. Itu dulu gue ngerti tuh. Kayak bedanya apa sih, cuman
pertama putih doang, ternyata emang pas gue sering main sengaruh itu emang ternyata guys. Asik. Kayak putih sangat diuntungkan ternyata. Gitu. Nggak ngerti gue dari dulu main sama adek gue pasti kalah. Kayak mau hitam mau putih ya. Iya mau hitam mau putih. Iya, gue tuh awal juga nggak ngerti bedanya apa, cuma beda urutan doang. Terus sengaruh itu sih. Apalagi kalau lu tipe orang penyerang itu kan. Asik penyerang. Asik. Buset. Mungkin Penyerang bisa ini nih yang guys mencoba. pakai bukaan berapa? Apa sih namanya? Opening. Terus FYI karena Queen's Gambit opening favorit gue jadi Queen's Gambit, entah kenapa. Terus Iya. BTW kalau kalian perhatiin tuh pas ini kan udah kalah nih di Paris nih, terus dia yang stres tuh, inget gue stres karena kalah sama Burgos, terus kayak dia jadi yang Monik bilang tadi tuh, dia minum alkohol sehari-hari, mandi kagak, makan kagak, minum doang, terus kayak final rescuer nih dateng nih, kayak woi gitu kan. Woi bet gitu, si Jolin tuh dateng. Yoi. Udah keren tuh Jolin tuh. Terus tadi tuh ada di Nadia backgroundnya di awal-awal yang cewek itu. Terus kayak dia akhirnya bener-bener ngebantu, dan menurut gue yang turning pointnya dia jadi semangat buat semangat buat catur lagi tuh karena si Mr. Saibel itu sih meninggal. Wah iya, ini tuh sedih banget nih guys. Gue tuh pas pertama kali denger ceritanya cuman kayak anjir meninggal gitu kan, cuman si Bet juga biasa aja kan, kayak ya udah gitu meninggal, cuman dia datang. Sedih banget. Terus pas dia udah turun ke gudangnya, ke basement, lihat si Mr. Saibel tuh banyak kayak majang artikel Bet gitu kan, yang kayak dia kayak bikin zine gitu. Iya, kayak jurnal gitu lah. Iya. Kayak Bet menang ini. Daftar prestasi si Bet. Prestasi. Ini tuh satu-satunya foto yang diambil sama apa sih? Sama orang yang ada deh, orang penting waktu itu kan foto mereka berdua. Wah, sedih banget. Ini sedih banget. Terus pas dia ngambil si fotonya ini, terus dia langsung nangis. Aduh, parah sih di mobil. Wah, itu gue sedih banget. Itu langsung kayak apa namanya si gue lupa namanya. Oh, Jolin tuh kayak langsung nenangin Beth gitu. Iya, dia langsung nangis parah gak sih itu? Iya, nangis parah banget. Bahkan pas ibunya meninggal dia nggak nangis gitu. Iya, cuman kayak ya udah diam aja, berkabung aja. Kalau ini tuh wah nangis banget sih. Nangis kejur banget cuy. Terus mohon maaf nggak dibayar lagi. Soalnya belum bayar juga. Gila nih orang. Tapi kayaknya dia sangat sedih karena ini sih, mungkin dia ngira si Mr. Saibel tuh awalnya dia kayak orang yang dingin, terus ya kayak ya udah aja gitu, kayak orang biasa aja, cuman kayak kebetulan Bet ada teman main catur udah gitu doang. Terus ini ternyata dia sangat kagum sama Bet gitu, sangat bangga nggak sih kasarnya, kayak dia bangga banget sama Bet. Terus kayak si Bet kayak anjir ternyata ini orang sangat ini sama gue gitu. Terus iya, istilahnya lawan pertamanya Beth gitu loh. Terus lawan pertamanya Beth. Iya, inget banget sih. Kayak jadi gurunya juga lah ya nggak sih? Terus kadang ini nggak sih pas lawan Borgov tuh muncul adegan dia yang suruh resign gitu, nggak sih? Ingat ya kalian? Iya. Suka muncul adegan dia pertama kali main. Iya, kayak asik banget. Suruh resign gitu. Terus mana dia si Miru Saibel kayak kaget gitu ya. Soalnya kan pakai flash gitu kan, terus kayak langsung jepret. Nggak penting sih ini. Iya nggak penting sih, soalnya tuh mukanya kaget. Iya, karena masih pakai analog ya kan, terus pakai flash. Iya. Gitu. Terus ini benar-benar jadi turning point-nya dia sih. Jadi kayak gue harus inget tujuan awal gue, literally gitu kan, kayak tujuan awal dia emang catur gitu kan. Terus gue inget tuh kayak dia boldly nolak yang dana yang dikasih agama itu kan, organisasi Katolik agama gitu, Katolik, yang gue lupa sih disuruh ngomong apa, cuman dia nggak mau, kayak intinya lu nyuruh orang ngomongnya gitu. Berbau keagamaan gitu, kayak istilahnya lu disuruh promosiin agama, sedangkan dia kayak berdakwah gitu ya. Iya bisa Ben nggak maunya cuma karena itu doang nggak sih, kayak gue suruh kayak gitu kan. Awalnya tuh dia mau kan, awalnya kayak iya boleh. Belum tahu disuruh kayak dia gitu. Belum tahu skripnya apa. Cuman ya intinya ikutin aja, kita suruh apa lu ikutin. Terus oke, Bet mau gitu kan. Pas disuruh ini nggak mau, dia langsung nolak. Itu gue takjub sih sama dia, kayak ini kayak this is your change buat ngalahin dia, buat aktif lagi di catur di turnamen yang gede maksudnya ya. Iya. Dia
dengan santai nolak itu karena Kayak dia butuh banget ini kan. butuh Butuh uang banget. butuh uang banget. Terus dia dengan Oke. tadi sampai mana sih? Paris. Oh, Jolin datang. Jolin ya. Nat, ganti background jadi Jolin dong, Nat. Boleh. Gue tuh sebenarnya agak bingung sih pas ini tuh. Mereka kayak main tenis cuma nama tembok kan sih? Hah, Namanya main tenis sama tembok? squash. Namanya squash kalau nggak salah. Oh, Gue bingung tuh oke. kayak, ini ngapain nih berdua kan? Kayak, oh ada namanya berarti ya? Ada. Soalnya sebenarnya disebut juga deh kayak di apa namanya di seriesnya. Tapi tuh gue kebetulan dulu pernah main game gitu di DS, terus ada emang main Iya. bola tenis sama tembok. Waktu itu ada game dia Namanya juga squash. Tapi tuh model gamenya kayak apa ya? Kayak Sims gitu lah yang kayak lu jalan-jalan kemana-mana. Nah, terus tuh kayak gamenya emang lu main sama tembok gitu, jadi bisa main sendiri. Itu sebenarnya kayak capek banget gitu, kayak banget tuh gue. Kayak pas-pasan, ya bet Iya, wajar iya. sih. Minum-minum mulu, bet gimana gak capek kan? Iya, kayak udah tubuhnya hancur cuy. Minum mulu. Livernya. Iya, ngaco banget dari orang. Tahu main. Tapi gue jamin itu air putih sih sebenarnya guys. Iya bisa. Ya iyalah anjir. Oh sama ini sih gue kaget tuh pas pertama kali lihat mobilnya si Jolin, kayak wah boleh juga nih Jolin mobilnya. Iya, dia tuh jadinya dapat kerja kan. Dia cerita di mobil tuh, ingat gue. Pas lagi mau ke panti asuhannya dia cerita kayak wah mobilnya oke banget nih. Pas gue lihat, oh pas di scene ini nggak sih yang dia bilang apa, dia bingung kayak duh gue gak ada duit nih, gimana mau ke ini ke Rusia gitu kan. Dia pakai duitnya gimana gitu kan. Terus emang udah duit gitu kan katanya. Ya ada lah gue nabung gitu katanya. Oh ya udah gitu. Terus kata Jolin apa namanya, ya itulah gunanya apa namanya keluarga ya kan katanya. Asik. Iya. Terus gue inget nih kata gue bakal ada bukan katanya, gue bakal ada kalau lagi butuh gitu. Terus dia nanya balik, lu bakal ada kan kalau gak butuh lu. Terus kata dia nggak tahu gitu. Terus kayak dia emang serius dah. Inget tuh gue sini tuh kayaknya dia emang serius dah. Kayak dia emang serius nggak tahu deh. Iya. tapi in the end tuh seinget gue ada pokoknya kayak si Beth-nya ada buat si Jolin juga seinget gue. Oh yang ini iya inget gue. Iya tapi gue lupa ngapain, tapi ada pokoknya kayak si Beth-nya nginget Jolin deh kayak tahu diri nggak tahu diri lah. Cuman gue pas dia bilang dia nggak tahu, gue inget situ gue kayak gue yakin dia nggak bercanda. Dia nggak bercanda. Nggak tahu. Dia emang nggak tahu. Yakin tuh gue. Nggak ada Pet sama Beth. Emang TKB Nat. Iya emang TKB temen kalau butuh. Iya tuh. Terus berarti gue mikir oh ternyata duitnya banyak juga nih si Jolin nabungnya kan. Terus udah tuh dia berangkat ke Rusia. Tapi harus ini gue kurang paham tuh yang dia ditemenin sama orang dari Amerikanya. Itu gue nggak ngerti tuh. Itu kayak ceritanya kayak orang kedubes gitu nggak sih? Iya tapi kenapa ditemenin gitu ya? Karena dia tetap apply yang pas dia udah bermasalah itu, yang dia nolak dari organisasi, seingat gue dia tetap apply tapi yang kayak jalur negara gitu. Cuma ya negaranya gak bisa kasih full, kayak cuma kasih dikit deh kalau nggak salah, dan ya udah kasih yang orang buat nemenin itu. Gak guna sih sebenarnya. Iya nggak ngapain dah. Cuma kayak sedikit membantu doang, makanya dia tetap butuh duit dari si Jolin kalau nggak salah. Iya tapi tetap lumayan sih duitnya. Asli iya cuy. Banyak. Oh terus sama dia udah di situ udah berantem sama ini nggak sih, sama Benny kayak. Iya yang berantem, tapi ya terus tiba-tiba dibantuin. Iya terus tapi rame-rame lucu banget. Iya itu lucu banget. Yang mereka kayak reunian semuanya. Iya scene mana ya namanya? Ya itu mah kayak laki-lakinya aja nggak sih itu yang pernah mabuk. Iya. Laki-laki yang ada di hidup Beth. Oh iya yang habis itu dia ke Rusia kan, terus naik mobil ya kan ke Rusia, terus dibukain pintu terus rame tuh orang-orang, terus dia main. Wah tapi gue takjub sih, tempatnya keren banget cuy tempat mainnya. Iya. Gue kaget banget sih ya tempatnya kan kayak itu bagus banget. Iya tuh. Terus sampai caturnya tuh kayak bagus begitu loh, kayak dari keramik gitu ya. Sama itu nggak sih, gue tuh takjubnya sama yang itu loh, yang kayak gue nggak ngerti sebutannya apa, tapi yang mereka dari atas kayak mantau gitu, tapi mereka juga ikut mainin. Iya, iya itu namanya iya yang apa ituin papan caturnya. Iya.
Iya, yang pakai ini kan apa? Pakai apalah itu, nggak tahu. Yang bisa Iya, ngeliat kaca dari bom. jauh. Yoi. Iya itu. Iya, terus ini karena mainnya di Rusia, jadi kayak emang dulu tuh Rusia yang apa namanya? Kayak basket di Amerika lah gitu, kayak nggak pentingin basket di tempat lain kayak NBA yang paling kuat kasarnya gitu kan. Makanya nih kayak sampai keluar kan tuh orang yang nonton kayak ada nobarnya kasarnya kan, walaupun cuman papannya doang. Iya. Terus kayak pas gue kaget aja sih, kayak takjub ternyata orang bisa segitunya sama catur gitu. Kayak dulu gue mikirnya catur kayak cuman ya apa sih, cuman gerakin lidah doang terus mikir dikit udah gitu. Ternyata kalau di Rusia orang-orang sangat seantusias itu sama catur. Itu gue takjub sih. Terus kayak sumpah kayak keren banget sih tempat ini, tempat tandingnya kayak spotlightnya bener-bener khusus ke mereka doang. Terus kayak bener-bener sunyi gitu. Terus baru tuh dia kayak ngabisin lawan-lawannya ya kan. Terus gue suka tuh orang yang apa namanya, yang kakek-kakek tua, tahu nggak lu? Yang Tahu ada gue. nih di sini nih, yang former world champion gitu katanya. Iya. Wah, dia menurut gue sportif banget gitu loh. Iya, gue suka deh. Iya, gue pikir tuh awalnya ya Suzon gitu lah, Suzon gitu yang kayak apa namanya, kerjasama nih kan sama Borgov kan mereka kan ya kan pasti kerjasama mainnya kan. Terus pokoknya seinget gue si Beth itu tuh nguping gitu nih, ini sengaja nguping. Iya, sengaja nguping kayak ini ngomongin apa strategi gitulah. Terus dia nggak sengaja nggak sih, kayak pintunya soalnya kebuka pas Bukan, mereka lagi itu, terus dia kayak anjir beneran Rusia kerjasama kayak gitu, dia kayak menyaksikan menyaksikan sendiri. Karena Rusia. Iya, terus yang bapak-bapak itu, yang bapak-bapak tua itu kayak gue pikir apa namanya, ya ntar licik atau gimana. Oh nyata sportif banget, wah keren banget lah, gue salut parah sih. Oh, game-nya juga di John ya, yang pakai tua ini. Iya. Nah, terus kayak Borgov masih saran lu pakai ini gitu kan. Jadinya satu kepala sih. Iya, tapi keren banget lah. Wah, itu kayak sportifnya, wah keren banget menurut gue, bagus. Terus kayak dipuji kan sama si kakeknya ini. Terus langsung kayak gini kan, langsung gini gak sih? Langsung kayak lu kuat gitu katanya. Terus pas lawan Borgov, wah tegang tuh kan. Gue tegang juga tuh nontonnya. Kayak tegang marah. Tegang banget anjir, udah kayak mau ujian. Iya. Dan apa ya, gamenya kan gue perhatiin gamenya kan, dan itu emang gamenya sangat intens gitu cuy. Pas gue perhatiin, makanya gue kayak pas udah final momen gitu gue langsung kayak wah gitu, kayak bener-bener kaget lah gitu. Terus FYI sih, kan ada video kayak world champion yang beneran namanya Magnus Carlsen, dia kayak nge-review gitu, kayak kita lah kasarnya nge-review si scene-nya ini gitu, scene-nya di sama Borgov. Terus kocak deh, ini gue coba kasih linknya ya. Tapi itu kocak banget sih intinya. Kenapa? Apa ya, kan gue tuh ngira orang-orang tuh kalau yang awam catur ngiranya wah ini sangat intens, terus kayak Borgov sama Bet bener-bener seimbang gitu kan sampai akhir. Udah kagak ya. Ya Allah, iya. Oh iya. Cuma kebawa suasana. Iya, kayak apa namanya, pokoknya kan di akhir tuh pokoknya ketika apa namanya game-nya di adjourn kan, ketika itu kata si itu tuh terus adjourn gitu kan. Terus pas udah di adjourn, cabut si Borgove, terus dicatat apa namanya move-nya. Terus pas si BT kaget gitu kan. Itu kaget karena emang sebenarnya seharusnya itu nggak di adjourn pas move itu, karena katanya itu move-nya udah obvious gitu, kasarnya lah gitu. Cuma di adjourn, makanya Bet bingung. Terus abis itu pulang, abis itu yang dibantuin kan tuh sama si laki-laki X-nya Bet gitu kan. Terus kayak wah itu keren sih menurut gue, kayak wah pada ngebantuin nih gitu. Kayak lu kalau dia main ini tapi pertamanya ada Thanos dulu nggak sih? Wah, nah dia kemana? gue kira dia cuma emang lagi diem. Oke. Tapi bakal freeze di gue, nge-freeze. Iya kayak sih. Tapi lu masih bisa dengar suara. Iya, masih bisa denger nggak? Halo. Gue nggak ada kuota nih. Itu pakai wifi kan? Oh ya udah. Penting lu denger suara kita. Tapi. Bener. Tadi lagi bahas ini Nat, yang denger kan ini? Denger. Iya denger. Iya. Delay itu delay berarti bego. Oh dia. Itu delay.
Halo, delay. Oh, delay. Anjir, gue nggak ada kuota, guys. Ya udah, selalu. Ini tadi udah lagi bahas apa? Enggak, pokoknya udah potong-potong banget lah. Oh, pantesan dia diem aja, Pon. Tadi malam gue sempet keluar gitu. Iya, tahu. Gue nggak ada soalnya. Ini tadi lagi bahas yang apa? Yang udah lawan Borgov nih. Dan terus game di adjourn. Terus apa lagi? Iya, terus yang dibantuin sama apa? Oh, ini. Gue coba share linknya ya. Bentar ya. Oh iya, yang share linknya, yang kata lo tuh tadi lagi bahas ini sih sampai yang apa namanya, ngebahas kalau misalnya si Ada berapa Nat? Bahas yang ada orang yang pokoknya ngebahas kayak ini tuh intens banget, padahal nggak tahu nih menurut ini emang gimana. Menurut dia kagak sebenarnya. Cuman menurut dia kagak. Cuman entah kenapa pas kan kayak ada jadi sebenarnya all of these games tuh based on real life gitu sebenarnya. Jadi kayak lu bisa ngelihat games gitu lah kasarnya. Kan kalau di ininya nggak full gitu kan di seriesnya. Tapi pas gue lihat full game-nya gue tetap ngerasa tetap ngerasa intens aja sih, entah kenapa. Ya mungkin dia world champion beda kasta gue. Gue tetap ngerasa intens soalnya kayak wah ternyata sama nih apa kan gue kayak ada semacam analisisnya gitu kan, analisis game terus kayak wah ternyata sama nih kayak gue rasain pas nonton dan emang intens menurut gue gitu. Cuman oke, bahas series dulu aja kali ya sebelum si Magnus itu. Terus pas dia pertamanya ada Thanos dulu nggak sih, baru ada itu, baru ditelepon cowok-cowoknya, iya kan? Iya, sama Towns dulu kayak baru reuni gitu. Iya. Ke kamar Towns tuh kan. jadi reporter ya? Reporter, jurnalis. Wah, asik tuh si Beta seneng banget. Wah iya cuy, seneng banget mukanya pas Sumringah. Langsung pelukan gitu. Langsung dipeluk kayaknya. Tapi bentar. Dia tuh beneran ini gak sih? Gay? Bener apa, Di? Gay? Gak sih? Apa? Si Towns. Kenapa? Gay. Oh iya. Kan yang pas di scene hotel tiba-tiba ada cowok datang, inget gak lo? Oh, gue juga mikir itu sih sebenarnya. Itu maksudnya dia gay atau gimana? Tapi kayak gue nggak ngerti dan nggak terlalu dijelasin. Itu ya? Iya. Kayaknya gara-gara itu si Beta jadi kayak oke. Oh iya. Yang pas masuk kamar ya, yang kayak ada bus. Tapi ini sebelum di Rusia, pas masih di yang pas si Beta ini nggak sih difotoin kayak Beta ngambek gak sih? Iya, pas pulang ya. Oh, berarti beneran gay. Ke ibunya kayak udah pulang aja Mbak. Gue kira gue doang yang nangkep. Ini maksudnya dia gay ya. Iya, soalnya padahal udah asik kan berduaan ya kan tuh. udah mulai ini kan kayak pandangannya, terus tiba-tiba ada cowok masuk terus kayak iya mohon maaf. Terus kalau nggak salah cowoknya bilang ini nggak sih kayak lagi ini ya apa namanya, oh ya udah iya dikasih waktu berdua kayak anjir. Kata cowok datang tuh ya perasaan kita tuh udah janjian gitu katanya, kagak nih gue mau foto dia dulu gitu. Oh ya udah gitu katanya. Terus langsung bete asli, langsung cabut tuh. Itu langsung episode berapa tuh langsung kelar tuh, inget tuh pas lagi di mobil. Terus si Beta langsung megang tangan emaknya gitu. Iya. Emaknya bingung lah kenapa nih anak gitu kan. Kayak iya kayak aduh saingan gue beda lawan jenis. Iya, cuman pas abis ngeliat pertama kali yang di Rusia langsung seneng sih dia kayak langsung. Wah seneng banget, langsung dipeluk kayak. Parah. Terus kayak kan ini langsung kayak friendly gitu sih, kayak langsung ngomongin gimana gini gitu kan. Kayak dia merasa bersalah. Iya. Karena waktu itu ngambek. Iya. Padahal udah bagus tuh kan progresnya kan. Tapi maksudnya bukan salah dia sih. Iya sih. Itu jadi kocak. Tapi bener-bener langsung bete itu langsung arah itu. Kayak kocak aja sih itu. Terus udah itu kan. Terus gue kira tuh bakal kayak apa namanya gitu kan. Maksudnya kayak gitu tuh nggak taunya bener-bener ngebahas tentang pertandingan lawan Borgov gimana gitu. Terus dia kayak nanyain besok gimana lu pengen lanjutin ininya gitu. Terus gue kayak wah
Dan BTW kamar hotelnya bagus banget sih. Iya, kamar hotelnya bagus. Sebenarnya Keren, menurut gue keren banget. semua kamar hotelnya kayak keren-keren gitu. Iya, keren-keren ya. Apa emang hotel dulu kayak gitu semua? Pasti hotel mahal lah ya itu mah. Iya, pasti. Hotel dulu tapi hotel mahal. Iya, hotel mahal. Itu gue keren banget Ya, sih. hotel mahal emang sih hiasannya selalu Gokil bagus-bagus. banget cuy. Iya, terus kayak ngomong-ngomongin tiba ada telepon nih kan. Terus kayak yang angkat Sita harus nginget nih gue. Udah langsung ngasih ke bed nih gitu kan. Terus si Benny kata, weh besok lo harus mainin ini. Terus kasih ke temennya lagi. Ini gitu ya, banyak cowok semuanya ternyata di sini. Seru ya ternyata. Sebenarnya dikasih tahu kunci jawaban anjir. Iya, semacam kunci jawaban cuy. Semua langkah yang mungkin dianalisis gitu nggak sih? Kayak semua Iya. kemungkinan yang ada. Gila keren banget sih itu. Dan Soalnya itu ini kan mereka tuh udah tahu jalannya juga kan, soalnya kan di John yeah, itu ya. di John. Jadi tahu Ya lah. pasti Borgov juga sama Rusia pasti kerja sama sih itu. Iya. Cuman kan kalau yang dari kemarin-kemarin si Beth nggak ada temen gitu kan, kayak ya sendiri nih gue. Iya kayak ini itu deh semacam resemble kayak biar nggak cuma Rusia yang bisa kerja sama gitu, kayak mungkin mereka baru tersadar yang kayak teman-temannya Beth. Iya, sama emang cowok-cowoknya Beth. iya, cowok-cowoknya Beth lebih tepatnya. Cowok-cowoknya Beth. Utak sih tapi kayak nah ini yang pernah sama Beth lah. Iya, yang pernah sama Beth semua nih. Iya. Cuman ini sih mungkin ada scene yang menarik menurut gue yang ketika Beth lagi main lawan Borgov. Oh ya BTW, ini nih FYI lagi. Kalau kalian inget tuh ada scene di mana si komentatornya bilang Beth mainin D4. Sedangkan tuh Beth known for a player, kenapa jadi bahasa Inggris ngomongnya? Iya, kayak known for apa player gitu. Dia mainnya E4 player, di mana tuh kalau E4 player itu kayak intinya itu kayak cuma sebelah doang, itu nyepionnya sebenarnya kayak D sama E sebelah kan, A B C D E. Nah, sebenarnya tapi sengaruh itu, dan Beth tuh known-nya as a E4 player, di mana kalau main E4 itu kayak sangat lumayan pemain yang attacking player gitulah, attacker kasarnya kan tadi, penyerang gitu. Terus pas dia lawan selalu nyerang. iya, dia pakai E4 mulu. Nah, sedangkan di game ini for the first time dia pakai D4. Nah, dan BTW dia pakai openingnya Queen's Gambit Decline, jadi kayak ya semakin inilah ya, semakin mantap. Oh, pantas ya episode akhir. Dia pakai opening Queen's Gambit gitu. Terus dan decline, jadi kayak yang ngapain lain nih mah. Ada decline, ada accepted, cuman ini yang decline gitu. Terus ada scene yang menarik gue sih, kayak apa namanya, dia sempat nyorot kayak ada female world champion gitu. Kalian inget gak yang disorot gitu nih, kayak ada female world champion, terus kayak si female world champion ini nggak pernah main lawan cowok bahkan gitu kan. Dan di sini menurut gue yang keren adalah bahkan Beth nggak bastard pengen jadi female world champion, tapi dia cuma pengen kalahin world champion aja gitu. Jadi dia pengen ngalahin Borgov aja, otaknya cuma ngalahin Borgov. Bukan jadi juara dunia cewek gitu. Itu menurut gue keren sih, kayak dan ini sejujurnya kayak ngingetin gue sama pemain cewek yang considered kayak the strongest women chess player of all time, Judith Polgar. Dia kayak sama kayak Beth, kayak dia nggak pernah main di female world champion, dia cuman pernahnya ikut di kejuaraan yang buat jadi world champion gitu. Jadi kayak ngisi cowok semua literally gitu. Itu menurut gue keren sih, kayak ya apa sih emang female world champion, gue pengennya ngalahin world champion beneran gitu. Itu gue suka mindsetnya sih gitu. Terus udah nih pas di journey kan, dari setelah dibantuan cowok-cowoknya itu, terus main, terus tiba-tiba si Borgov mainin yang nggak mereka prediksi gitu kan. Terus si Tav langsung kayak oh gitu, terus langsung suruh diem gitu, inget gue. Ini lagi yang berisik kalau lagi main ya. Terus dia langsung panik dikit tuh kan si biasanya. Terus kayak si Benny juga nonton. Tapi BTW sampai sekarang tuh sebenarnya pride ngalahin world champion tuh emang sangat gede sih, bahkan di chess sekarang pun gitu. Makanya nggak heran dulu, apalagi di mana situasinya lu orang Amerika terus sini tuh orang Rusia gitu. Nah, jadi kayak makanya mereka yang Benny awalnya musuhan sama Beth jadi pengen bantuin kan, emang karena pengen ngalahin
si Borgov aja gitu sih. Menarik tuh ya. Iya, terus main gak sesuai, terus jadi mikir, terus dia ngeliat itu deh, langit-langit, ada papan catur. Iya, tapi bener. Fun fact-nya dia nggak minum, dia itu nggak minum, dia udah kemampuan alami. Iya, berarti dia udah sangat prima dia itu ya, kayak udah jago. Iya, wah gila emang keren sih itu. Iya, terus kayak orang-orang pada OTW stuck gitu ya. Iya, orang-orang emang ada iya itu lucu. Iya, lucu banget sih. Ada apaan emang di atas? Emang apa sih? Orang lagi mikir ya. Karena tuh hal-hal biasa lah di catur kayak orang di atas. Ya mungkin itu hal yang baru kali ya di ini. Soalnya ceritanya di situ selalu digambarinnya orang mikirnya natep ke si papan caturnya gitu, nggak ngeliat ke langit. Iya, biasanya gitu sih. Cuma kocaknya langsung pada ke atas semua ya. Terus kayak yang menariknya lagi scene-nya menurut gue ketika si yang pada nobar di luar langsung kayak pada histeris gitu sih, kayak wow gitu kan, padahal mereka nggak ngeliat situasi di dalam gitu loh, kayak cuma tempatnya terus, cuman kayak mereka jadi kayak wow anjir gitu kan. Itu keren aja sih menurut gue. Terus in the end dia tuh sacrifice queen-nya. Sacrifice itu apa ya? Sacrifice lah ya. Mengorbankan. Asik, dia udah lupa bahasa Indonesia. Bilingual banget. Bukan bahasa Indonesia, tapi kayak istilah yang sering dipakai aja di catur. Dia sacrifice queen-nya, terus Indian dia menang itu. Jadi sebenarnya cukup dari sisi caturnya cukup mengedepankan sisi Queen's Gambit gitu sih. Kalau dari kalian gimana nih perihal game terakhir ini? Menurut gue ini nggak sih kayak yang gue lihat tapi kan gue nggak ngerti nih ya. Gue nggak ngerti. Nggak apa-apa, dari sudut pandang awam catur. Best Harmony itu tuh keluar dari zona nyaman dia gitu aja sih. Oh, gue setuju sih itu. Gue setuju banget. Ya kan? Soalnya dia kayak mencoba, coba bismillah. Bener. Setuju banget sih Gonet. Terus kayak, wah keren sih. Wah itu tuh intens banget sih kalau dari filmnya aja. Kan nggak tahu nih dari yang YouTube lo kirim. Tapi gue juga intens sih Net pas nonton juga, jadi kayak emang dia aja jago. Sebenarnya keseluruhan dari si series ini kenapa gue senang adalah gue pribadi senang sama show yang exciting gitu loh. Ini kan exciting gitu loh. Sih udah. Iya. Terus kayak harus menang gitu. Gue tuh senang sama show yang kayak gue harus menang kayak yang kayak gitu, kayak wah fun aja gitu ngeliatnya. Oke, I see. Kalau Monik gimana Monik? Ya sebenarnya gue mirip-mirip sih sama Lunat. Gue juga nggak ngerti sosok. Udah kalau dari awal main gue nggak ngerti. Gue cuma tahu jalan aturan jalan aja kayak gimana kan. Cuma yang gue suka juga kayak ternyata emang seseru ini gitu loh. Karena kan orang-orang udah banyak yang bilang seru. Terus kayak ternyata setelah gue nonton juga sebagai yang tidak mengerti catur, gue juga tetap merasa seru dan intens gitu. Kayak ikut deg-degan, kayak puncaknya yang di akhir ini sih emang parah, kayak banget sih. Jir, udah kayak mau ujian, kayak kenapa gue jadi ikutan kayak bednya. Iya. Tapi gue juga deg-degan sih, kayak keren gitulah dari venue-nya, dan kayak skalanya udah bener-bener yang kayak internasional banget. Skala sih, bener banget. Kayak kalau misalnya dia menang tuh kayak puas kita juga gitu. Iya banget sih. Sama gue rada merhatiin itu juga sih sebenarnya, kayak dari bajunya gitu kan. Sebenarnya dia dulu main dari yang kayak biasa aja sampai yang bener-bener kayak udah yang rada berkelas gitu kan. Dan di situ juga nunjukin bajunya gitu dan keren sih. Terus yang paling terakhir nih menurut gue kayak bajunya juga benar-benar sesuai dengan kondisi, kayak yang benar-benar kayak kayak classy dan formal gitulah, kayak keren sih. FYI kalian kalau mau lihat si detail pameran itu tuh ada bener-bener ada pamerannya nih virtual. Iya, pameran virtual kayak tentang ini The Crown sih, tapi gue nggak nonton The Crown sama The Queen's Gambit. Nah ini tuh bahas baju-bajunya, kayak filosofinya gitulah, kayak filosofinya. Dan perhatiin aja tuh kayak dia sangat mengaitkan dengan scene-scene-nya gitu cuy. Itu. Pokoknya kalau mau nyari tuh The Queen and the Crown aja kalau di Google. The Queen and the Crown exhibit. Ya, exhibition. Wah, bagus banget. Keren. Bagus banget tuh. Oke. Terus oh iya tuh kan udah tuh kan, terus in the end
dia cuma ngegeser, inget banget tuh gue ngegeser rajanya satu kotak, abis itu Borgov langsung resign kan. Yoi. Wah itu kayak Ya itu juga keren sih, itu juga keren kayak banget. seorang Borgov resign gitu kayak. Iya. Oke. Terus dia kayak mukanya baik gitu habis resign. Iya. Terus dia tuh nggak yang marah gitu kan tadi kan dari beberapa oponen dia tuh ada yang nggak terima kalah gitu kan. Iya. Kalau misalnya yang kayak si bapak-bapak tua yang di foto Monik tuh kayak dia kan sportif terus terima kalah kayak oh iya lo tuh ngakuin gitu kayak oh ini emang jago gitu. Si Borgov juga kayak keren banget. Kalau yang ada beberapa gitu deh kayak yang awal-awal nggak terima kalah gitu. Iya. Iya. Yang awal-awal tuh. Wow. Yang awal-awal banget. Yang dari mana sih? Swedia ya? Yang dari Swedia masalah? Lupa gue. Nggak tahu lah gue dari mana. Iya, terus cuma peduli Borgov. Iya, Borgov dan bapak tua. Iya. Dan Mr. Saibel lah, Mr. Saibel. Iya. Aduh. Itu my favorite. Sedih banget, gila. Kata kunci. Kata kunci. Ingat kata kunci. Iya, terus kan dia langsung ngasih applause gitu kan. Kayak iya, applause ya. Applause gitu. Iya. Itu juga based on real games gitu, cuy. Jadi kayak dulu lagi-lagi si Bobby Fischer ini. Jadi Bobby Fischer lawan world champion juga. Terus dia kayak amazing games gitulah. Terus si lawan itu Spassky kayak takjub banget. Terus akhirnya suruh penonton applause juga. Cuman tangannya nggak dicium juga sih, kan sama-sama cowok ya. cuman kan gage ya. Cuman kayak itu ada dicium ya tangannya, lupa gue. Iya. Gue juga lupa. Apa tuh yang kedua ya? Apa tuh yang sama yang kakek tua ya? Gue lupa, pokoknya ada yang itu sama kakek tua, Jir. Oh, kakek tua ya? Sorry. Oh, cuma dikasih rajanya doang nggak sih tuh kalau yang Borgov tuh? Kalau Borgov tuh cuma gini doang, kayak gini gitu. Gini, ini. Iya. Terus udah, Borgovnya juga tepuk tangan. Sama lah, udah applause juga. Jadi sama Fischer gitu, yang tadi adaptasi gitu. Terus kayak dia akhirnya menang. Terus yang gue keren ini sih, yang pas yang dia ditanya Fischer, The Great Bobby Fischer. BTW, ntar aja ngomongin abis ini. Terus menariknya adalah ketika dia habis menang, habis itu ditanya sama jurnalis gitu kan, ya nggak? Terus ditanya, intinya dia nyebut Mr. Saibel gitu, nggak sih katanya kayak, terus make sure tuh intinya pastilah kalau ini masuk ke majalah gitu. Soalnya kayak yang pas pertama dia diwawancara, yang ditonjolin itu cuman bagian dia yang nggak pentingnya semua lah gitu. Iya benar. Mr. Saibel nggak disebutin, terus dia marah banget. Dia marah banget. Pas dia buka dia marah banget, kok nggak ada yang buat nggak ada Mr. Saibel. Bahkan nggak ada yang penting, bahkan kayak iya. Yang penting kayak ini orang ya kayak Line Today ya. Iya, kayak Line Today. Terus itu keren aja sih, dia sangat mengedepankan lu pasti masukin Mr. Saibel ya gitu. Terus kata udah sayang banget dia Mr. Saibel. Iya, terus kalau jurnalisnya ya pastilah gitu. Beda kali sama negara yang bener-bener ngikutin catur gitu. Iya. Gue keren aja sih sama scene akhirnya yang bukan akhir sih, maksudnya kayak yang dia keluar dari mobil. Keluar dari pokoknya yang banyak dari gedungnya yang orang-orang pada ngerumunin dia gitu. Oh, yang itu. Ya habis menang itu gue takjub aja sih, karena kayak kasarnya lu negara terkuat catur terus lu dikalahin sama orang Amerika. Iya benar. Cuman tapi lu tetap diituin gitu sama mereka. Iya benar. Yang penting lu menang, lu ini gitu. Iya, yang penting lu main bagus di catur gitu loh. Iya. Kayak emang mereka tuh purely enjoy nonton catur gitu. Iya, bukan gara-gara negaranya. Iya, gara-gara negara. Itu gue takut banget. Itu keren sih. Kayak, keren. Gila, keren banget nih scene. Terus kayak dia masuk mobil ya kan. Terus dia begitu pulang. Nah, terus pas scene akhirnya nggak mau pulang. Bocah nggak mau pulang. Yang dia main sama kakek-kakek. Iya, dia nggak mau pulang, gue inget banget. Bocahnya nggak mau pulang ya. Iya. Bocah nggak mau pulang. Udah mau ke bandara kan sih itu. Iya. Udah. Malah main turun aja. Iya, malah main turun. Kayak udah gue mau jalan aja gitu kan. Terus nggak di stop lagi masih ininya. Kocak gitu kagak di stop. Kayak ya udah bilangin tuh mau jalan gitu kan. Terus kemudian dia BTW kan itu dia pakai baju warna putih gitu kan ya. Terus tuh pas gue lihat di exhibitionnya itu nama outfitnya tuh White Queen gitu. Dan menarik aja sih, kayak kan ini judulnya Queen's Gambit kan. Terus di final game tuh dia pakai
opening Queen's Gambit terus pakai warna putih gitu. Terus di akhir dia kayak yang paling apa ya, kan Queen tuh kalau di catur tuh yang paling jago gitu kan, yang paling bisa gerak semuanya gitu, dan itu kayak ya she's a queen man gitu, gue nangkapnya gitu sih kayak Iya. Nah ini bajunya Betul. Asik, keren banget Bun. Keren banget sih itu gue. Dan scene terakhirnya gue juga takjub sih, kayak lu di apa namanya, biasanya kalau kita di Indonesia kalau di jalanan ya main bola nggak sih, anak kecil bikin galang-galangan, di sini main catur. Iya. Ini main catur, wah itu keren. Ada banyak papan catur gitu loh, jadi kayak panjang banget lagi. Iya, gue takjub banget sih ternyata orang Rusia secinta itu sih sama catur. Iya. Indian apa namanya, dia jadi main catur tuh. Itu dia fix nggak balik nggak sih? Iya, kayaknya nggak balik deh. Udah kayak mau tinggal aja kan di sana. Iya, Indian dia berhasil accomplish tujuannya, ngalahin world champion di Rusia bahkan. Iya. Itu kayak terus itu tuh ini sih kayak yang di scene akhir itu ngebuktiin kalau si Beth tuh kan dia udah jadi world champion gitu ya istilahnya. Terus nggak sombong gitu kan, dia mau main sama siapa aja, dia tuh emang suka catur aja gitu. Iya, dia tuh suka catur aja gitu. Oh itu gue takjub juga sih, kayak ada kakak tua cuman silakan mau main nggak gitu. Iya, mau main nggak? Oh iya, langsung. Iya kayak oke. Wah itu keren banget. Itu keren banget sih menurut itu gue. Keren banget cuy. Kayak itu kakak udah tua terus kayak lu lagi jalan abis menang lawan world champion ya kan. Iya cuy. Terus dikerubungin kayak oh iya. Lucu. Iya itu lucu. Gue suka posenya nih yang terakhir nih, bentar gue ganti background gue dulu ya. Apa dia keingetan Mr. Shaibel juga ya, kayak aset. Jadi karena udah tua ya, bisa jadi iya, sih. Iya kayak oh my god. Mana di bentar. Kok nggak bisa sih? Pokoknya gue tuh nonton Queen's Gambit pas ini tahu, pas benar-benar udah keluar banget nih di Netflix, gue langsung keluar notifnya kan, oh ini udah ada nih Queen's Gambit. Enggak, gue bahkan waktu itu nggak masukin notification gitu, kayak gue lagi lihat-lihat aja ada apa sih, oh ini baru nih, gue langsung nonton kan, kayak coba deh 1 episode gitu kan. Gue biasanya kalau nonton 1 episode cuma 10 menit gue balik kan, kayak udah bosen ntar aja gitu. Terus tapi ini nggak kayak sampai akhir, kayak bahkan sampai 5 episode sehari. Terus terus habis itu tapi 2 lagi kan gue ngantuk, kayak udah besok. Kayak wah ini seriesnya bagus banget boy. Iya, bagus banget sih, gue setuju. Terus habis itu gue langsung bilang temen-temen gue, buruan nonton. Iya, gue juga sih karena itu. Ganti dong Nat background yang dia scene terakhir. Gue gak bisa ganti dah. Yang mana di? Yang dia gini. Itu gue gak ada. Yang pas lawan Borgov tapi. Enggak, yang lawan kakek-kakek tua itu. Apa ya namanya? Queen's Gambit last scene. Oh bentar. Wah terus gue suka banget katapannya. Iya, gue suka banget. Terus itu tuh dia kayak udah seneng banget gitu kan. Iya, itu gue suka passion banget. Oh ini ada. Ganti dulu, gue gak usah ganti Nat. Kenapa? Gak tahu. Kayaknya udah keseringan ganti dah. Gak gitu lah, dari tadi gue juga ganti. Gak tahu, gue ganti yang sama pas kakek-kakeknya deh. Iya coba tuh. Itu gue suka banget sih scene yang terakhir. Cuman gue bingung aja, udah mesen tiket pesawat kan, sayang aja duitnya. Dia kan udah kaya ya, Oh iya, udah kaya. Iya, dan ini nih, gue juga keren sih, kayak dan orang-orang tuh ngerumunin dia ya emang karena pengen main catur sama dia aja gitu loh. Iya. Bukan karena dia terkenal terus kayak orang terkenal nih, gue pengen ketemu orang terkenal gitu. Bukan mau minta tanda tangan, iya, mau main. Lucu. Emang karena mau main catur aja. Ayo keren sih. Nah ini nih, gue suka banget sini nih. Kayak wah gila. Iya. Gue suka sih. Highlight. Gue suka ini sih. Suka banget gue. Keren banget. Iya, terus kelar kan, dan apa ya, menurut gue seriesnya cukup, mungkin langsung overall aja kali ya. Yoi. Boleh. Kayak ini dari gue dulu berarti ya. Kayak menurut gue overall nih seriesnya sangat sangat compact, jadi kayak nggak cuma 7 episode doang kan, dan nggak apa ya, nggak kayak dilama-lamain biar episode banyak. Terus paling satu hal yang gue masih bingung sampai sekarang sih, yang mungkin bukan bingung kali ya, gue masih belum nangkep adalah ketika
mostly di setiap episode tuh ada apa namanya scene dia sama ibunya gitu. Terus itu gue masih kurang nangkep gitu sih, kayak maksud selain dia remember ibunya dia gitu, terus gue kurang nangkep korelasi sampai sekarang gitu. Itu gue masih bingung tuh. Kalian ada pendapat gitu nggak perihal scene dengan ibunya gitu? Soalnya selalu ada cuy tiap awal episode tuh scene sama ibunya. Gitu. Gak tahu sih, kayak yang ibunya yang ibu kandung kan, Iya, kayak ibu kandung. menurut gua itu sebagai flashback aja gak sih? Iya, gue juga mikir kayak gitu. Kayak dia mau ceritain masa lalu ibunya, cuma kayak di apa ya, mereka inginnya di cut per episode gitu, maksudnya kayak nggak sekaligus gitu diceritainnya. Gitu. Iya sih bener ya. Iya, tapi gue kurang nangkap selain flashback gitu sih, kayak emang kalau nggak ada itu ntar kenapa gitu, itu yang gue kurang nangkap gitu sih. Mungkin buat kayak apa ya, yang ngegambarin kondisi emosional dia, karena kan makin ke belakang jadi makin agak ya kita agak tahu lah ya, jadi cerita di belakangnya yang dulu ibu kandungnya kayak gimana gitu, seiring dengan ceritanya berjalan juga makin intens gitu. Iya, makin intens. Oh, sama yang ibunya, oh iya bener-bener sih. Mungkin kayak plot pendukung, dia maunya sebagai pendukung. plot pendukung. Iya, pendukung, bener pendukung. Oh, gue setuju sih kalau gitu. Oke. Tapi maksudnya keren Gue sih, nangkepnya gitu sih. awal-awalnya kayak gitu gue seneng aja sih, bagus gitu. Iya, yang episode 1 pengantarnya kayak gitu, keren sih. Bukan yang kayak serta-merta langsung diceritain dari kecil banget gitu, tapi kayak sekilas doang. Openingnya sekilas, keren. Oh, sama ini yang belum gue bahas tadi, yang ini cuy. Yang si Jolin ngambil bukunya Beth, inget gak kalian? Iya, dia yang ngambil ternyata bener, dia yang ngambil. Tapi dia kayak iri gitu kan ternyata gara-gara nggak diadopsi. Terus baru dibalikin pas udah gede. Iya, irinya tuh gara-gara ini kan, gara-gara dia diadopsi gitu. Iya, ada yang mau dia gitu. Dan Jolin udah lebih lama di situ, jadi kan pasti kayak dia kesel. Kocak tuh scene itu, kayak gue tuh gak nyangka dia yang ngambil loh, asli dah. Iya, gue kira kayak udah emang disita aja. Iya, gue kan juga disita. Kayak wah, ternyata lu yang ngambil gitu. Gitu, gak bernilai. Gitu, oh ini bahas overall lagi berarti ya. Terus, apa namanya, iya gue suka karena dia sangat kompleks sih, jadi nggak, menurut gue udah cukup baik, kayak up and down sih bener-bener kerasa, terus karakter developmentnya kayak cukup digambarkan dengan baik gitu sih, kayak nggak kelamaan, nggak kecepatan juga menurut gue. Terus paling yang buster gue cuman pas dia ngomong aja sih, pas main catur kayak ngapain ngomong sih gitu kan, yang pas Harry tuh. Cuman maksudnya make sense sih, karena itu kan turnamen pertama dia kan, jadi bisa jadi dia belum pernah main Samsek, bahkan dia unrated kan, nggak punya rating. Iya. Jadi kayak ya oke lah, gue bisa mengerti. Ya oke lah ya. Apa lah gitu. Cuman iya, sama ini yang paling sedikit ini gue jadi intinya overall itu udah sangat bagus sih, kayak bener-bener compact dan enak buat di ini aja gitu menurut gue. Kalau ngasih angka berapa ya? Nggak tahu sih, gue jarang enjoy series yang bener-bener enjoy gitu, dan ini salah dua yang gue sangat enjoy itu sih series. Yang pertama apa tuh di? Dark. Dark. Iya. Gue banyak nonton main series gitu kan, nggak banyak lah, cuman kayak beberapa, cuman ini dua series ini yang bener-bener gue kayak suka gitu sih. Queen's Gambit bagus banget sih asli. Dan gue suka sama karakter utama Beth-nya gitu sih, kayak apa ya, dia tuh sekali kalah langsung depresi gitu kan. Mungkin nggak baik emang kalau kalah tuh langsung kayak depresi, stres banget gitu kan. Cuman menurut gue mindsetnya itu yang menurut dia kalah tuh bukan hal yang wajar gitu sih. Jadi kayak kalah tuh bukan, harus menang, gue harus menang. Kalah tuh bukan hal yang wajar. Terus kayaknya lu kalah, ya bukan berarti lu boleh kalah lagi, tapi kayak lu harus evaluasi dari kekalahan gitu. Cuman emang pasti ada yang kalah, cuman mindsetnya itu bagus aja sih menurut gue. Cuman asal jangan sampai breakdown banget gitu sih menurut gue. Iya, itu breakdown sih, dia sempat breakdown banget. Iya, cuman kalau emang kalah emang world champion juga kali dia, jadi dia breakdown wajar sih. Cuman kayak gue suka mindsetnya terus, sama gue suka sama karakternya dia gitu sih, yang
apa namanya, dia nggak peduli sama orang TKB. Tapi TKB-nya ketara aja gitu. TKB cuy. Emang TKB-nya ketara aja gitu. Dan Iqbal tuh TKB parah. maksudnya TKB bahkan sampai kayak perihal yang perseksan gitu loh, kayak perhatiin nggak sih kayak dia mau seks tapi habis itu ya udah gitu. Ya udah. Iya. Nggak apa-apa kan, kayak ya udah gue udah puas udah gitu. Kayak bener-bener TKB gitu loh, kayak yang sama Harry, yang sama Benny bahkan. Benny langsung tidur di luar tuh habis itu. Kocak aja sih itu. Sama kan yang dia pernah ke rumah temennya tuh yang Oh iya, yang belajar bahasa Rusia bareng ya. Iya, itu kan dia juga Mas bahasa Rusia. kayak gitu kan tuh sama Iya. temen cowoknya. Cuman ya udah habis itu nggak sama sekali nggak ada ikatan emosional gitu loh, kayak Iya. ya udah gue lagi Dasar Beth. gue lagi pengen gitu. Terus sama yang ini juga nih, yang dia lagi turnamen terus dia berenang sama 2 cowok, inget gak lo? Pokoknya ada Itu sama temennya juga kan tapi sebenarnya. itu yang ini. Oh iya itu. Oh iya dua temennya teman itu, dua temennya dia kan yang kembar kan? Iya kembar. Yang ini yang registrasi, orang registrasi. Iya, orang registrasi. yang digas sama Beth. Iya. Tapi mereka jadi temenan akhirnya. Iya, jadi ya kocak sih. jadi deket lah gitu. Nah itu maksudnya bahkan sampai hal yang seperti itu aja dia TKB gitu loh kasarnya. Iya sih, bener. Gue keren aja sih, soalnya biasa tuh yang diportray seperti itu tuh cowok gak sih, kayak yang ini gue suka aja sih, kayak cewek juga bisa lah kayak gitu walaupun itu gak baik ya. Iya. Itu aneh sih di. Cuman keren aja gitu, kayak ini benar-benar mengedepankan. Iya unik ya, itu kalian dapat kali ya, unik. Dia orangnya sangat unik gitu, dan ya dia in the end up and down sih dia all tuh karena nggak semuanya sih, tapi kayak mostly itu karena catur gitu, selain karena ibunya meninggal ya, tapi kayak all tuh semuanya karena catur gitu. Jadi kayak ya semua hidup dia emang dia dedikasikan buat catur gitu. Asik. Itu menarik sih. Sama yang tadi tuh yang dia mindset dia, ya gue mau ngalahin world champion aja, bukan jadi female world champion. Itu gue sangat takjub sih, kayak kan masa di situ kan cowok tuh sangat merajalela gitu kan, yang tadi seperti gue udah bilang. Itu menurut gue keren banget aja sih. Kayak wah ini girl crush energy banget nih si Beth. Iya parah. Kayak gue suka girl crush kan. Iya makanya keren sih. Itu kalau angka paling antara 8 sama 9 kayaknya dari 10 kalau gue ya. Iya, itulah ya kayaknya. Udah sih, sama kalau scene caturnya emang, dan mungkin gue tuh dulu mikirnya kayak banyak yang apresiasi sih, karena si game caturnya ini emang based on real life gitu. Jadi kayak diadaptasi ke itunya, bukan kayak game yang asal gerakin catur aja cuman ngedekenin si emosi sama interaksi sama caturnya, tapi emang real game gitu. Dan mungkin yang sedikit disayangkan ini di luar seriesnya sih, maksudnya di luar sim seriesnya. Jadi itu kan ini yang tadi gue bilang ini based on real game gitu kan. Nah yang semacam ngekurasiin tanda kutip gamenya itu ada beberapa orang gitu. Salah satunya tuh Gary Kasparov, mungkin kalau pernah dengar. Pernah dengar nggak? Pernah ya? Enggak. Oke. Gary Kasparov tuh kayak apa ya? Kayak Ronaldo-nya catur lah. Cristiano Ronaldo-nya catur, cuman udah pensiun. Gitu. Jadi kayak yang paling jago lah gitu. Kayak goatnya. Greatest of all time catur. Nah, cuman yang sedikit disayangkan adalah kan di sini tuh sangat mengedepankan apa ya? Wanita dalam catur gitu kan. Kerasa banget kan tuh. Cuman dari game-gamenya ini tuh nggak ada game cewek gitu, game cowok semua. Terus kayak sempet dikritik gitu sama pemain catur cewek, kayak ya mungkin lebih baik kalau kan series ini pengen mengedepankan cewek nih, ya, mungkin bisa aja lu masukin game cewek gitu biar kayak ya seenggaknya visi buat mengedepankan cewek itu lebih ternyata terpampang aja gitu. Mungkin kalau yang non pemain catur itu nggak memperhatikan kali ya, tapi kalau makanya ini kayak sedikit isi teknis saya cuman minor banget, cuman mungkin akan lebih baik kalau itu ada based on real life dari pemain cewek gitu, jadi makin mantep aja sih gitu. Asik. Jadi gitu kali ya. Mantap dia. Gue suka Betty Dio karena cakep sih sebenarnya. Iya emang dia cakep sih. Tapi dia pas main di mana sih? Yang split beda gitu anjir. Iya beda.
Dia ini juga pakai wig nggak sih, setahu gue nih asli rambutnya panjang. Iya, rambutnya panjang di kayak interviewnya gitu. Iya. Tapi wig-nya tuh nggak kelihatan udah kayak keren gitu. Iya, cakep sih, kayak wah ini udah Cakep. cakep, girl crush, wah udah sih pinter lah udah itu. Paket Digas lengkap. digas. Ya, Alia apa dia? Ya dia kan TKB Nat. Iya jangan ya. Jangan. Ntar gue nggak ada ikatan emosi sama dia. Oke, ya udah aja gitu. Santai lo dia. Nggak lolos kurasi GP. Oh iya, Oh iya bener juga. udah gue ya 8,5 9 lah gue paling nih. 8,5 ya. Anjay. Apa ya paling ini deh kayak yang gue suka singkat aja tadi tuh udah diomongin sama dia banyak. Kayak harusnya dia penutup gak sih Mon? Iya, dia closing nggak apa-apa, lu tambah-tambahin lagi aja, nggak apa-apa. Ya paling ini sih kayak yang gue suka dari series ini tuh lu nggak perlu ngerti catur buat ngerti apa, buat enjoy lah, kayak enjoy sama series ini karena ya contohnya gue Monik kan nggak ngerti tapi kita enjoy banget karena emang bagus banget cuy, kayak ya excitingnya dapat, terus apa ya atmosfernya dapat gitu-gitu sih. Terus ya salah satu yang paling gue seneng tadi yang kata dia tuh yang ini show itu empowering banget gitu, yang kayak kan iya empowering gitu. Terus kan banyak ya biasa yang tadi cowok-cowok gitu, karena ini dia cewek sendiri gitu atau gimana, terus kayak yay, gue kasih nilai berapa ya? Gue kasih nilai berapa ya? Paling ya gue 8 sih, kayak 8/10. Kayak sebenarnya ya gitulah. Oke. Monik gimana? Terus kalau dari gue paling apa ya, isu yang dibawain juga bagus sih di samping si caturnya itu. Ya, kalau gue menganggap sebagai anak farmasi, ya seru aja. Maksudnya ada yang tentang isu dari obat-obatannya itu yang dikasih lihat langsung gitu juga ke efek yang di daily life dia dan di catur gitu kan, sangat kayak kelihatan juga. Dan sebenarnya harusnya itu bisa menjadi salah satu bentuk peringatan juga sih buat orang kalau nonton, kayak ya itu nggak baik Awareness gitu gitu ya. ya, awareness jatuhnya. Terus apalagi ya, kurang lebih sama sih kayak yang udah dibilang dia sama Nadia. Terus yang gue suka lagi baju-bajunya, kayak yang tadi gue udah bilang, venue-venuenya, shot-shotnya itu menurut gue semua eye pleasing gitu, soalnya sebagai yang sukanya nontonnya ya harus yang eye pleasing gitu lah. Pokoknya semuanya kayak dapet gitu sih, kayak bikin wardrobe-nya gitu bagus banget, keren. Ardi. Iya, artinya keren. Sinematografinya kacau jadi. Oh iya, sinematografi juga bagus, tadi gue lupa mention. Makanya ya, shot-shotnya tuh kayak keren-keren banget gitu loh. Apalagi yang highlight scene gitu kayak dapat shotnya dapat banget sih. gitu. Gue setuju. Kayak gue tuh sering gitu kayak pas nonton, wah ini shotnya bagus banget nih. Kadang gue kayak coba kalau misalnya kayak gini pasti nggak sebagus ini gitu. Iya. Gue juga pas awal nonton kayak mikir, wah ini shotnya mantep nih. Terus kayak ya gitulah, membayangkan. Iya bagus sih. Angle-angle. Angle-angle bagus, kayak bagus sih. Kalau nilai berapa nilai Mon? Nilainya 9 karena gue nggak ngerti kan surah catur, jadi kayak gue tidak memberikan 10, tapi jadi ini kayak asik aja sih surah, gak usah ngerti catur juga tetap bisa menikmati. Tapi menurut gue mungkin kalau ngerti kayaknya akan lebih seru gitu mungkin, atau kayak lebih nyambung gitu. Iya. Tapi bisa aja nggak sih kalau misalnya lu bahkan ngerti catur, malah jadi kayak ini ada yang kurang nih, lu malah ngelihat apa flow-nya gitu ya kan? Bisa juga. Bisa kan ya? Bisa nambah insight mungkin. Iya, jadi mungkin kayak mungkin ini ada yang kurang, tapi kalau nggak ngerti kan kayak iya bagus. Iya, cuman nggak biasa aja sih, maksudnya kayak nambahin, kayak misalnya ada nama-nama kayak tadi Capablanca, Morphy, itu kayak gini gitu. Sama iya sih yang gue suka tambahan dikit, gue suka Bet karena dia mengingatkan gue sama pemain catur favorit gue gitu.
dia namanya Mikhail Tal gitu, orang Rusia juga. Terus dia mainnya kayak kehidupannya kayak bad gitu sih, dia smoking all day, minum all day, cewek juga gitu, dan akhirnya dia meninggal cepet gitu sih. Terus dia pas cewek. Cowok. Terus pas gue merhatiin gaya hidupnya bad, oh mirip sama Tal nih gitu kan. Terus kayak untung dia disadarkan aja sih. Jadi kayak cuman kalau si Tal ini kayak emang dia udah kecanduan aja sih dari kecil, jadi kayak meninggal cepet gitu. Itu FYI ya. Ada monumennya cuy, ada monumennya. Iya, ada di Liga Latvia. Gue pengen kesana tuh wishlist hidup gue. Oh, amin. Wah, amin di. Wah gila, gue nggak tahu lu sededikasi itu ya sama catur. Iya cuy. Iya anjir, keren dah. Gokil dah. Ini kayak kalau udah di Rusan dia udah buka ini deh, non broker anjir. Buka catur. Iya cuy, ada pembahasan catur sampai gue yakin sih rame. Iya sih, ya walaupun gue ngerti lah ya. Nggak apa-apa. Oh ini berarti nonton aja kita Nat kayak penontonnya. Iya, oh iya seru ya, kalah. Kita yang dia kalah. Oh, berarti ini udah tutup dulu kali ya. Iya. Oh iya boleh. Tapi biasanya Boleh jadi lo jadi. Iya, gimana tapi biasanya? Gimana ya? Gue sampai lupa. Paling kayak sekian. Oh iya gitu. Oke, kebayang. Oke, jadi ya, gitu. Tadi begitulah review obrolan banyak ya dari kita, banyak tidak penting juga. Terima kasih sudah nonton sampai sejauh ini. Yoi. Sampai jumpa di lain hari. Bye-bye. Anjir. Banget lo nih.